Salam hangat, teman-teman dan para pendengar setia kanal Balas Dendam Fatal. Kisah hari ini adalah tentang seorang wanita yang, saat kembali ke rumah setelah melahirkan, mendapati bahwa ibu mertuanya telah mengganti kunci. Suaminya berkata, "Ibuku lelah dan butuh ketenangan. Pergilah ke rumah orang tuamu." Tanpa ragu, wanita itu segera menjual rumah tersebut dan membuat mereka semua terusir ke jalan. Nini adalah akhir musim hujan di Jakarta, awal musim kemarau, dengan angin lembab dan menusuk yang menyusup di antara gedung-gedung tinggi, hawa dingin yang tidak sampai membekukan tulang, tetapi membuat bulu kuduk merinding. Di jalanan, aroma kopi dan roti bakar dari kedai-kedai kopi berbaur dengan kabut pagi. Aku memeluk putraku yang terbungkus selimut, dan setiap langkah kecil yang kuambil terasa seperti menginjak kepingan kaca tipis. Namaku Kirana Prameswari, usiaku 32 tahun, dan aku adalah direktur keuangan di sebuah jaringan toko bahan bangunan dan dekorasi. Profesiku mungkin terdengar kaku, tetapi itu mengajariku untuk menjadi teliti. Setiap angka pada tempatnya, setiap dokumen di dalam mapnya. Sering dikatakan bahwa nilai seorang wanita diukur dari suami yang dipilihnya. Tetapi aku percaya bahwa nilai seorang wanita diukur dari kemampuannya untuk tetap berkepala dingin. Yang tidak kubayangkan saat itu adalah bahwa kepala dingin yang sama ini suatu hari akan menjadi alasan mereka membenciku. 3 hari dirawat di rumah sakit setelah operasi sesar, bekas lukanya terasa seperti garis api yang melintang di perutku. Putraku, Banyu, begitu mungil, tidur dengan tenang. Dengan bibir mengerucut seolah-olah masih menyusu. Aku merasakan campuran antara kelembutan dan kesedihan. Karena suamiku, Bayu, hanya mengunjungiku 2 kali. Dalam setiap kunjungan, yang tidak lebih dari 15 menit, dia datang dengan pakaian kerja. Suaranya menunjukkan kelelahan. Dia bilang sedang sibuk di proyek, bahwa mandor terus-menerus menekannya. Dia meletakkan sekantong buah di meja, melirik sekilas ke arah bayi, lalu pergi. Terbaring di sana, aku mendengar suara sepatunya menjauh di koridor rumah sakit dan merasakan kekosongan yang luar biasa di dada. Ibu mertuaku, Ibu Laksmi, tidak muncul sama sekali. Dia hanya mengirim pesan kepada Bayu. Aku tidak tahan bau rumah sakit. Bikin tekanan darahku naik. Aku membaca pesan itu dan hanya bisa tersenyum getir sebelum aku melahirkan. Dia begitu sehat sehingga bisa mengunjungi 3 pengajian dalam 1 hari, dan masih punya napas untuk memberitahuku. Setelah kamu punya anak, kamu harus tahu tempatmu. Sekarang kamu adalah seorang adhitama. Keluarga ini yang menafkahimu. Kata-kata itu membuatku sakit hati. Tetapi aku berkata pada diri sendiri untuk tenang, bahwa kehati-hatian adalah penasihat terbaik. Ayah mertuaku, Bapak Tirtayasa, adalah kebalikan dari Ibu Laksmi. Dia adalah pria pendiam, tipe yang menua dengan tetap menjaga sikapnya yang tertutup. Dia tidak datang ke rumah sakit, tetapi pada sore hari setelah operasi, dia mengirimiku pesan, "Simpan tenagamu. Jika kamu butuh sesuatu, katakan saja." Sebuah kalimat, tetapi kadang-kadang satu kalimat yang ramah lebih menghangatkan daripada 100 kata indah. Apartemen tempat aku akan kembali adalah apartemen yang dibelikan orang tuaku sebelum pernikahan. Waktu itu harganya sekitar 4 miliar rupiah. Sertifikatnya atas nama Kirana Prameswari. Naku tidak pernah menyombongkannya, juga tidak menggunakannya sebagai senjata. Aku menganggapnya hanya sebagai tempat perlindungan kami, milikku dan putraku. Bayu tinggal bersamaku sejak hari kami menikah. Tetapi ketika tiba saatnya memasang kunci pintar, dia bersikeras untuk mengurus semuanya. Dia bilang pria lebih cepat dan efisien dengan hal-hal semacam itu. Jadi, semua pengelolaan kunci, mengubah kode, mendaftarkan sidik jari, berada di ponselnya. Aku tidak menentang. Apa salahnya antara suami dan istri? Namun, kenyataannya adalah sejak bulan ke-7 kehamilanku, Bayu berubah. Ponselnya selalu terbalik di atas meja. Dan pada dering pertama notifikasi, dia akan mengambilnya dan pergi ke balkon. Suatu kali aku bertanya dengan nada bercanda, "Siapa yang mengirimimu pesan begitu penting?" Dia menjawabku dengan ketus, "Tidak ada kerjaan lain." Jawabannya seperti tamparan. Aku bukan tipe yang membuat drama cemburu atau suka mengintip, tetapi semua ada batasnya. Perasaan rapuh mulai tumbuh di dalam diriku, seperti selembar kertas tipis, siap robek pada sentuhan sekecil apapun. Pada hari aku keluar dari rumah sakit, aku memaksakan diri untuk berpikir, kita pulang dulu. Semuanya akan baik-baik saja. Masa nifas adalah periode krusial. Yang terpenting adalah ketenangan. Bayi butuh ibu yang sehat. Ibu butuh ASI. Perlu makan sup ayam hangat. Aku memanggil taksi. Sopir itu menatapku, dengan bayi di gendongan dan tas berisi popok serta perlengkapan lain, dan bertanya dengan iba. Suaminya tidak datang, Mbak. Tersenyum untuk menutupi.
Dia sangat sibuk dengan pekerjaan. Begitu aku mengatakannya, alasanku sendiri terdengar lebih konyol daripada lelucon manapun yang pernah kulihat di internet. Sibuk adalah jaket yang dipakai semua orang, dan setelah memakainya, mereka membiarkan orang lain kedinginan. Taksi berhenti di depan gedung. Aku melewati lobi, menyapa dengan tergesa-gesa, dan masuk ke lift. Setiap angka yang naik di panel adalah detak jantung yang bertambah kencang. Di depan pintu apartemenku, aku berhenti untuk menarik napas dalam-dalam, masih dengan seutas harapan. Aku berharap membuka pintu dan mencium aroma lantai yang baru dipel, melihat semangkuk sup ayam hangat menungguku. Bayu akan ada di sana dan meskipun dia tidak berseri-seri, setidaknya dia akan membantuku masuk. Aku memasukkan kode biasa, lampu kunci berkedip merah. Aku mencoba lagi. Perlahan, dengan keyakinan tidak salah memasukkan angka, lampu itu tetap merah. Tanganku menjadi dingin. Bekas luka sesar berdenyut seolah-olah seseorang sedang menarik benang dengan kuat. Aku menyandarkan dahiku ke pintu, mendengar jantungku berdebar tak terkendali. Mereka bilang rumah adalah tempat perlindungan kita, tetapi pada saat itu kalimat itu tampak seperti kemewahan yang tak terjangkau. Aku meraba ponsel untuk menelepon Bayu, tetapi tiba-tiba aku mendengar langkah kaki di dalam, sebuah klik lembut, dan pintu mulai terbuka. Pintu itu hanya terbuka sedikit. Hembusan udara hangat keluar dari rumah, tetapi tidak menghangatkanku, karena yang berdiri di ambang pintu adalah Bayu. Dia mengenakan kaos abu-abu, celana pendek, dan sandal jepit. Dia menatapku dengan bayi di gendongan dan tas di tangan, tetapi tidak menunjukkan niat untuk membantuku. Tatapannya bukan tatapan seorang ayah baru, bukan pula tatapan seorang pria yang melihat istrinya pulang setelah perjalanan panjang dan operasi sesar. Tatapannya kosong. Itu adalah tatapan seseorang yang sudah merencanakan segalanya, dan tidak membutuhkan percakapan lagi. Bayu bersandar di kusen pintu, bertingkah seperti pemilik rumah yang sebenarnya, dan hanya mengucapkan satu kalimat, dengan suara sedingin es, "Tunggu, jangan masuk dulu." Kupikir aku salah dengar. Aku mencoba menjaga suaraku tetap tenang, karena putraku masih tidur. "Napa yang kamu katakan? Aku baru saja keluar dari rumah sakit. Bayi perlu tidur dan aku perlu berbaring. Biarkan aku masuk." Bayu tidak bergerak. Dia melirik bayi di lenganku dan kemudian membuang muka seolah-olah takut akan tanggung jawab. "Ibu ada di rumah," katanya, mengucapkan setiap kata seolah-olah dia telah berlatih di depan cermin. Tekanan darahnya tinggi sekali. Dokter di puskesmas bilang dia butuh istirahat total. Dengan bayi yang menangis di malam hari, dia tidak bisa tidur dan bisa kambuh. "Sebaiknya kamu bawa bayi dan tinggal di rumah orang tuamu untuk sementara waktu." Aku merasakan ada yang menyumbat di tenggorokanku. Baru 2 hari yang lalu, Ibu Laksmi melakukan panggilan video dengan Bayu, membual bahwa dia sedang makan seafood di sebuah restoran di pusat kota, dengan suara yang kuat dan bersemangat, tekanan darah tinggi, tetapi punya energi untuk berdebat apakah seafoodnya segar atau tidak. Itu benar-benar tekanan darah yang sangat tinggi. Aku menahan diri dan bertanya langsung, "Untuk sementara waktu? Berapa lama?" Bayu memutar matanya, seolah-olah pertanyaanku adalah gangguan. "Sampai bayi lebih besar. 1 tahun, 2 tahun, mungkin." Aku membeku. "Setahun, 2 tahun." Dia mengatakan itu dengan ringan seolah berkata, "Aku ke supermarket sebentar, nanti kembali." Aku tertawa kecil, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Lebih menyakitkan dari isak tangis. "Apa kamu dengar apa yang kamu katakan?" Tanyaku dengan suara mulai bergetar karena marah dan lelah. "Aku baru operasi sesar 3 hari yang lalu. Bayi ini masih baru lahir dan kamu mengusirku selama 1 atau 2 tahun?" Bayu mengangkat bahu. Ketidakpeduliannya membuatku memerah karena marah, dan dia masih menambahkan seolah-olah memberiku pelajaran. "Sebagai menantu, kamu harus punya pengertian terhadap ibu mertuamu. Dia sudah tua." Tidak tahan dengan suara bayi menangis. Jika aku mendengar bayi menangis di malam hari, tekanan darahku naik. "Jika terjadi sesuatu padaku, tanggung jawabmu." Dan lagi, popok itu bau. "Rumah ini baru saja dibersihkan. Jangan bawa kotoran itu ke sini." Aku terpaku di koridor. Angin dingin yang datang dari tangga darurat membuat lenganku merinding. Kalimat, "popok itu bau," seperti tamparan. Aku menatap putraku di lenganku, tidur dengan begitu damai, dan merasakan malu yang luar biasa, bukan karena miskin atau rendah, tetapi karena diusir seolah-olah aku adalah benda kotor. Aku menarik napas dalam-dalam. Akuntansi mengajariku satu hal. Ketika orang mencoba membuat kita bingung, kita harus lebih jernih.
Aku berkata dengan suara pelan agar tidak membangunkan bayi. Apartemen ini atas namaku. Aku tidak meminta izin kepada siapapun untuk masuk. Aku hanya kembali ke rumahku sendiri. Anne mendengar ini, wajah Bayu mengeras. Dia merendahkan suaranya, tetapi nada ancamannya jelas. Jangan mulai dengan omongan surat-surat itu. Aku suamimu. Ini rumah kita. Masalah keluarga diselesaikan di dalam keluarga. Aku menatap matanya dan selama beberapa detik aku teringat malam-malam ketika, hamil 8 bulan, aku hampir tidak bisa bernapas dan tidur miring, sementara dia membelakangiku, asyik dengan ponselnya. Naku teringat bau parfum aneh di kemejanya ketika dia pulang setelah makan malam dengan klien. Aku teringat saat dia menerima telepon di balkon, aku mendengarnya berkata, ya, setelah dia melahirkan, aku akan selesaikan saat itu juga. Dulu aku pikir aku paranoid. Aku bilang pada diri sendiri bahwa wanita cerdas tidak menjadi detektif, tetapi sekarang aku mengerti, itu bukan paranoia. Nakulah yang terlalu lama tidak mencintai diriku sendiri. Ibu Laksmi keluar dari dalam rumah dan berdiri di belakang Bayu. Dia tidak terlihat seperti orang sakit. Rambutnya disanggul tinggi, sweater wol merah, dan kalung emas berkilauan di lehernya. Dia menatapku dari atas ke bawah dan tersenyum sinis. Jangan datang dengan cerita rumah ini milikmu. Kamu datang ke keluarga ini. Kamu harus mengikuti aturan keluarga ini. Apa yang aku katakan? Bayu patuh. Mendengar itu, aku merasakan dadaku sesak selama bertahun-tahun. Aku memanggilnya ibu. Di setiap pesta keluarga, hari libur, dan ulang tahun, aku mengurus semuanya, dari makanan hingga hadiah. Dan sekarang dia ada di depanku, berbicara seolah-olah aku adalah orang asing yang datang mengganggu rumahnya. Aku menjawab dengan suara tegas. Aku menggendong cucu Anda. Aku hanya perlu masuk untuk berbaring. Jika ibu butuh ketenangan, aku akan menutup pintu kamar. Aku tidak akan membuat keributan. Ibu Laksmi tertawa. Ibu Laksmi tertawa. Dan jika dia menangis dengan pintu tertutup, kamu pikir apartemen ini kedap suara seperti hotel? Sudah kubilang. Pergilah ke rumah orang tuamu. Bayu menambahkan dengan nada arogan. Benar, pergi ke rumah orang tuamu. Akhir pekan, jika aku punya waktu, aku akan mampir ke sana dan bilang pada orang tuamu untuk menyiapkan makan siang yang enak. Kalimat itu seperti sember air dingin. Aku menatap Bayu, lalu ke Ibu Laksmi, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat arti sebenarnya dari kata kekejaman. Tidak perlu teriakan, tidak perlu hinaan. Cukup diucapkan dengan suara tenang untuk membunuh. Putraku masih tidur. Bibirnya bergerak, dadanya yang mungil naik turun. Tiba-tiba, aku berpikir, jika aku berdiri di sini 10 menit lagi dengan angin ini, putraku akan masuk angin. Tetapi jika aku menundukkan kepala dan pergi ke rumah orang tuaku sekarang, mereka akan merasa lebih berkuasa seiring berjalannya waktu dan kebersamaan. Hati seseorang dapat diketahui. Pepatah lama muncul di benakku, pahit, tetapi benar. Naku tidak berteriak, tidak menangis, tidak berdebat lagi. Aku hanya mundur selangkah, memegang putraku dengan erat, dan mengambil ponselku. Jari-jariku gemetar karena lelah, tetapi suaraku tidak. Aku langsung menelepon saluran bantuan manajemen gedung, yang nomornya terpasang di lift. Aku berbicara, mengucapkan setiap kata, seolah-olah sedang membaca laporan. Selamat malam, nama saya Kirana Prameswari, saya pemilik apartemen 3B. Saya sedang mengalami konflik di depan pintu rumah saya. Saya dihalangi untuk masuk. Saya meminta agar manajemen gedung naik untuk menjaga ketertiban dan membuat laporan kejadian, tolong. Bayu terkejut. Kirana, apa yang kau lakukan? Aku menatapnya dengan ketenangan yang mengejutkan diriku sendiri. Naku tidak melakukan apa-apa. Aku mengikuti prosedur yang benar. Kemudian, aku menekan nomor kantor polisi setempat. Suara panggilan itu bergema di koridor yang dingin, seperti genderang perang, mengumumkan dimulainya pertempuran yang menentukan. Begitu panggilan berakhir, keheningan di koridor menjadi pekat. Aku tetap berada di sudut yang terlindung dari angin, dekat tangga darurat, memeluk putraku di dada. Dingin menembus jaket tipisku, tetapi aku tidak berani memeluknya lebih erat, takut menyakitinya. Aku hanya mencoba menjaga napas tetap teratur, seperti yang selalu kulakukan saat penutupan buku di akhir bulan. Dengan tenang, karena satu kesalahan angka bisa merusak segalanya. Bayu keluar sepenuhnya ke koridor, tangannya masih mencengkeram kusen pintu, seolah takut aku akan menyelinap masuk. Dia merendahkan suaranya, dengan nada yang merupakan campuran ancaman dan belas kasihan palsu. Kirana, pikirkan baik-baik, memanggil manajemen, polisi, itu memalukan bagi kita berdua. Ibuku sudah tua.
Melakukan ini seperti menyiram bensin ke api. Aku menatap matanya, teringat sebuah pepatah. Mulut manis, hati iblis. Kau berbicara dengan begitu banyak moralitas. Aku menjawab dengan suara pelan agar tidak membangunkan bayi. Tetapi tanganmu masih menghalangi pintu rumahku. Kamu menyuruhku pergi ke rumah orang tuaku selama 1 atau 2 tahun? Kamu menghalangiku masuk. Apa yang seharusnya kulakukan agar tidak mempermalukanmu? Berdiri di sini memohon izin padamu. Bayu mendecakkan lidahnya. Kegeramannya terlihat jelas karena aku tidak tunduk. Dia mengubah nada suaranya, membuatnya lebih keras. Jangan bicara seperti itu. Kamu istriku, tapi ibuku adalah ibuku. Aku tidak bisa membiarkannya tidak tidur semalaman karena tangisan seorang anak. Saat itu, Ibu Laksmi keluar dari rumah dan mendekati pintu, memposisikan dirinya di belakang putranya seolah-olah dia adalah perisai. Dia menatapku dari atas ke bawah, dengan ekspresi jijik, seolah-olah seorang menantu hanyalah itu. Seorang menantu? Sudah dengar. Aku sudah tua, aku hanya ingin kedamaian. Membawa anak itu ke rumah orang tuamu untuk melewati masa nifas adalah hal yang paling masuk akal. Seorang wanita yang baru saja melahirkan dan keras kepala seperti ini. Nanti jangan mengeluh jika keluarga ini hancur berantakan. Dia mengucapkan kata hancur berantakan dengan senyum di bibirnya. Aku merasakan jantungku berdebar kencang. Bukan karena takut, tetapi karena cara dia menempatkan dirinya di atas segalanya dan semua orang. Dalam suaranya tidak ada sedikit pun kasih sayang untuk cucunya, hanya keinginan untuk melihatku pergi, sejauh mungkin. Aku menjawab, masih menjaga rasa hormat. Saya tidak mempermasalahkan kebutuhan ibu untuk beristirahat. Saya hanya meminta untuk diizinkan masuk dan berbaring. Saya dioperasi 3 hari yang lalu. Saya tidak tahan berdiri lebih lama lagi di koridor ini. Ibu Laksmi melambaikan tangannya. Jika kamu tidak tahan, pergilah ke rumah ibumu. Rumah ini bukan tempat untuk membawa energi buruk dari rumah sakit. Serius? Aku takut dengan energi semacam itu. Jika kamu membawanya ke sini dan rumah ini menjadi sial, siapa yang bertanggung jawab? Jika seseorang tidak hidup dalam budaya ini, mungkin akan mengira itu hanya tahayul, tetapi datang dari seorang ibu mertua, itu adalah pisau yang ditancapkan pada kehormatan seorang menantu. Aku mengatupkan bibirku. Aku teringat hari pernikahan, ketika Ibu Laksmi memegang tanganku di depan altar dan berkata, mulai hari ini, anggap aku sebagai ibumu. Dan sekarang? Dia mengatakan aku membawa energi buruk dari rumah sakit, seolah-olah aku adalah benda terkutuk. Bayu, di sampingnya, tidak menghentikannya. Sebaliknya, dia menganggukkan kepala setuju. Aku menatapnya dan tiba-tiba ingin tertawa, bukan karena situasinya lucu, tetapi karena suatu hari aku percaya bahwa dia akan menjadi pelabuhan amanku, tempat berlindungku, dan ternyata dialah yang mendorongku ke dalam badai. Aku berkata dengan suara yang lebih jelas, Bayu, kamu bilang ibumu butuh ketenangan, tetapi dia di sini berbicara dengan nada suara seperti ini, napa dia terlihat seperti seseorang yang butuh keheningan? Ibu Laksmi segera meninggikan suaranya. Kamu kurang ajar. Kamu berbicara seperti itu dengan ibu mertuamu. Aku berbicara keras karena aku harus mendidikmu. Menantu yang baik. Setelah melahirkan tahu tempatnya. Kamu, karena sangat hebat dalam akuntansimu, merasa lebih superior dari yang lain? Kalimat dalam akuntansimu tampak tidak berbahaya, tetapi itu adalah penghinaan terhadap seluruh kehidupan profesionalku. Naku teringat saat-saat aku memberinya uang saat lebaran, saat-saat aku memasak untuk makan malam keluarga. Dia makan dan hanya berkata, enak. Tidak pernah ada pujian, tidak pernah ada pengakuan. Ternyata, di matanya, kesuksesanku adalah sebuah cacat, karena wanita yang sukses lebih sulit dikendalikan. Bayu menghela napas dan menoleh padaku, seolah menuduhku, lihat, kamu hanya membuat keributan dan ibu jadi gugup. Tolong, pergilah ke rumah orang tuamu. Aku janji akhir pekan aku akan mampir. Aku menatapnya dan janjinya terasa semurah kertas koran. Selama 3 hari aku di rumah sakit, dia juga berjanji akan datang, dan kemudian menghilang. Waktu itu aku memaafkannya, berpikir bahwa pria yang bekerja di proyek sangat sibuk. Sekarang aku mengerti. Sibuk atau tidak tergantung pada kemauan masing-masing. Aku tidak berdebat lagi. Aku hanya berkata-kata demi kata. Aku tidak butuh janjimu. Aku butuh hakku untuk masuk ke rumah. Bayu mengerutkan kening. Suaranya menjadi seperti geraman. Kamu berlebihan. Kamu ingin menjadikanku penjahat di mata para tetangga? Aku tertawa kecil tanpa sedikit pun kegembiraan. Aku tidak perlu mengubahmu menjadi apapun. Kamu melakukannya sendiri. Terjadi keheningan sejenak.
Ibu Laksmi melirik ke koridor, melihat pintu lift terbuka dan beberapa tetangga lewat. Dia segera mengubah taktik. Mulai memainkan peran sebagai korban, dia meletakkan tangannya di dada dan mengerang. Ya Tuhan, penderitaan anakku. Menikah dengan wanita keras kepala, yang baru saja keluar dari rumah sakit, memanggil polisi untuk mengancam ibu mertuanya. Aku merasakan bulu kuduku merinding. Hidup terasa seperti sebuah drama. Orang-orang berganti topeng begitu cepat sehingga aku hampir tidak bisa bereaksi. Tetapi aku juga menyadari satu hal. Semakin aku mencoba menjelaskan, semakin aku akan terjerat dalam jaringnya. Ada orang yang tidak menginginkan kebenaran, mereka menginginkan penonton. Aku mundur selangkah lagi, menjaga jarak. Naku tidak membiarkannya menyentuhku, atau Bayu merebut ponselku. Aku menunjukkan layar panggilan padanya dengan suara yang masih tegas. Aku hanya butuh saksi untuk menghindari kekerasan. Aku baru saja dioperasi. Aku tidak punya kekuatan untuk berdebat. Aku ingin semuanya jelas. Bayu memukul dinding. Dia memerah karena marah. Cukup dengan perhitunganmu. Menjalani pernikahan seolah-olah itu adalah audit negara. Siapa yang tahan? Jika ini terjadi di waktu lain, kalimat itu akan sangat menyakitiku, tetapi pada saat itu aku berpikir, ya, aku menghitung. Aku menghitung agar putraku tidak harus ke jalanan. Aku menghitung agar suatu hari nanti, jika ada yang bertanya hak apa yang kami miliki, aku bisa menjawab dengan dokumen dan bukan dengan air mata. Aku berkata perlahan. Kamu bilang aku menghitung, tetapi ketika kamu butuh rumah, uang, stabilitas, kamu bersandar pada perhitunganku. Kejujuran adalah kebijakan terbaik, kamu tidak tahu pepatah itu. Aku hanya jujur dengan dokumen-dokumenku sendiri. Begitu aku selesai berbicara, terdengar langkah-langkah tergesa-gesa keluar dari lift. Naku berbalik dan melihat seorang satpam berseragam biru, diikuti oleh Ibu Anissa, manajer gedung. Cahaya koridor terpantul di lencana mereka dan, tiba-tiba, aku merasa lega, seolah-olah telah menemukan titik tumpu. Satpam itu melihat situasi dan segera berkata, "Tolong, tetap tenang. Saya minta Anda semua menjaga ketertiban." Manajer gedung menambahkan, "Kami datang untuk membuat laporan kejadian atas permintaan pemilik." Ibu Laksmi, yang sedang berakting, berhenti sejenak. Bayu menyipitkan matanya, mencoba menjaga suaranya tetap tegas. "Laporan kejadian, ini masalah keluarga." Ibu Anissa menjawab dengan tenang. "Kami tidak menghakimi perselisihan keluarga, kami hanya mencatat fakta dan menjaga ketertiban di gedung." Pada saat itu, ponselku bergetar, nomor tak dikenal. Aku menjawab, di seberang, suara pria, jelas dan tegas. "Pak Danu dari kepolisian, Anda di lantai berapa, Bu?" "Saya sedang naik." Aku menatap Bayu dan tidak lagi merasa takut. Hanya kepastian bahwa aku telah memilih jalan yang benar. Karena terkadang untuk menyelamatkan sebuah keluarga tidak cukup dengan mengalah. Perlu memastikan bahwa putra kita memiliki tempat yang aman di dunia. Pak Danu tiba lebih cepat dari yang kuduga. Suara sepatunya berhenti di depan pintu terdengar tegas dan menentukan. Dia berpakaian sipil dengan buku catatan di tangan. Begitu melihatku dengan bayi di gendongan, dia merendahkan nada suaranya seperti seseorang yang mengerti situasinya. "Ibu Kirana Prameswari, kan? Tetap tenang. Bagaimana kami bisa membantu sebagai saksi?" Sebelum aku bisa menjawab, Bayu menyela dengan suara tegang. "Pak, ini hanya pertengkaran keluarga. Istri saya dan saya sedang bertengkar. Tidak perlu memanggil polisi." Pak Danu menatap Bayu tanpa menunjukkan emosi apapun. "Dalam urusan keluarga, ketenangan justru lebih penting. Saya di sini untuk menjaga ketertiban, menghindari konfrontasi, dan mencatat fakta." Atas permintaan ibu ini, Ibu Anissa dari manajemen sudah menyiapkan formulir laporan kejadian. Satpam, Pak Budi, mundur selangkah untuk mengamati situasi, siap turun tangan jika ada yang mencoba mengambil sesuatu atau merebut ponselku. Suaraku terasa sedikit serak karena sudah lama berdiri, tetapi aku berusaha untuk berbicara dengan jelas. Saya baru saja menjalani operasi sesar dan saya dihalangi untuk masuk ke apartemen saya. Saya butuh manajemen dan polisi untuk menyaksikan situasi ini untuk menghindari masalah yang lebih serius. Putra saya baru lahir. Saya takut dia masuk angin. Pak Danu mengangguk dan bertanya, "Apakah ibu adalah pemilik apartemen ini?" Aku tidak terburu-buru menunjukkan dokumen, seperti yang biasa kulakukan dengan klien. Kali ini bukan tentang transaksi komersial, tetapi tentang hidupku. Aku meminta Ibu Anissa untuk menggendong putraku sejenak, hanya cukup waktu untuk membuka tasku tanpa membangunkannya. "Ya, ini dia."
Aku menunjukkan KTP dan salinan sertifikat yang telah dilegalisir. Rumah ini atas nama saya. Bayu, saat melihat sertifikat itu, menjadi pucat, menggigit bibir, mencoba menjaga ketenangan, tetapi tidak bisa menyembunyikan ketidaknyamanannya. Ibu Laksmi, yang berada di belakangnya, begitu melihat dokumen itu, berseru, lalu kenapa memangnya? Memangnya kenapa? Dia istri anakku, dia datang ke keluarga ini. Dia harus mematuhi aturan keluarga. Di mana ada menantu, dengan anak yang baru lahir, memanggil polisi untuk membuat laporan kejadian. Mendengar ini, Pak Danu memberinya isyarat agar berbicara lebih pelan. Suaranya tetap tenang, tetapi tegas. Ibu, saya minta ibu berbicara lebih pelan, tolong. Ada bayi di sini. Naku ulangi, saya di sini bukan untuk menghakimi siapa yang benar, hanya untuk mencatat situasi. Ibu Anissa membaca informasi di dokumen dengan cermat dan bertanya, saat ini, siapa yang menghalangi Anda masuk ke rumah? Bayu melangkah maju, masih menghalangi jalan. Dia berbicara seolah-olah dialah yang berwenang. Saya tidak menghalanginya. Saya hanya menasihatinya untuk pergi ke rumah orang tuanya sementara waktu agar ibu saya bisa beristirahat. Ibu saya punya tekanan darah tinggi. Aku menatap langsung ke Bayu dan berkata perlahan agar tidak tergagap. Kamu tidak menasihatiku. Kamu menghalangi pintu dan mencegahku masuk. Kamu memaksakan syarat agar aku pergi ke rumah orang tuaku. Aku hanya perlu masuk ke rumahku untuk berbaring. Ibu Laksmi segera menyela, dengan suara melengking agar seluruh koridor mendengarnya. Ya Tuhan! Dia ingin masuk rumah untuk membunuh ibu mertuanya. Dia ingin aku tidak tidur, dia ingin aku kambuh. Ibu Anissa membungkuk dan berkata dengan suara pelan, Ibu Laksmi, tolong jaga ketertiban. Aku merasakan tenggorokanku tercekat, bukan karena takut, tetapi karena cara dia menyebutku, sebagai dia. Cara dia memposisikan dirinya sebagai korban dalam satu kalimat, aku teringat nasihat ayahku. Ketika kamu punya masalah, jangan emosi. Kemarahan hanya akan memperburuk keadaan. Pak Danu menoleh ke Bayu. Apakah Bapak punya dokumen yang membuktikan bahwa Bapak adalah pemilik atau pemilik bersama apartemen ini? Bayu ragu-ragu, menggaruk tengkuknya dan menjawab dengan mengelak, saya suaminya. Saya tinggal di sini sejak kami menikah. Pak Danu mengangguk. Hubungan perkawinan adalah satu hal, hak kepemilikan adalah hal lain. Jika Ibu Kirana adalah pemilik dan merasa dihalangi masuk, manajemen gedung dapat membuat laporan kejadian. Mengenai sengketa tinggal bersama atau aset, Bapak dan Ibu harus menyelesaikannya melalui jalur hukum. Bayu berbalik tajam padaku, dengan mata merah karena harga diri yang terluka. Kirana, cukup. Kamu ingin mendorongku sampai batas. Aku tidak menjawab dengan provokatif, aku hanya fokus pada hal yang esensial. Aku ingin semuanya jelas. Aku tidak ingin diusir ke jalanan bersama putraku di tengah malam. Ibu Anissa mulai menulis di laporan kejadian, seolah-olah membawa situasi kembali ke normal. Dia membaca setiap poin dengan suara keras agar semua orang mendengar dan tidak ada perdebatan di kemudian hari. Pemilik apartemen, Kirana Prameswari, meminta intervensi dari manajemen gedung karena dihalangi masuk ke propertinya. Orang yang menghalanginya masuk adalah Bapak Bayu Adhitama. Ibu Laksmi Adhitama mengucapkan kata-kata yang menyebabkan gangguan di koridor pada tanggal dan waktu. Bayu segera bereaksi. Menghalangi? Saya tidak menghalangi apa-apa. Satpam, Pak Budi, menatap Bayu dan berkata dengan suara pelan, tetapi tegas. Bapak telah menghalangi pintu selama ini. Semua orang melihat. Kalimat itu membuat Bayu terdiam. Ibu Laksmi, sementara itu, mulai menangis, mengusap matanya dengan cepat dengan tangan dan mengerang. Ya Tuhan, menantuku mengusirku ke jalanan. Sungguh malang nasibku. Aku menatapnya dan tiba-tiba merasa kasihan. Kasihan karena kebiasaannya menggunakan air mata sebagai senjata. Aku tidak ingin mengusirnya ke jalanan. Aku hanya ingin dia mengembalikan hakku sebagai seorang ibu, hakku untuk berada dalam damai di rumahku sendiri. Pak Danu bertanya padaku, Ibu Kirana, bagaimana Anda ingin melanjutkan saat ini? Aku menatap putraku, yang terus tertidur, tetapi bibirnya gemetar, seolah-olah akan menangis. Naku tidak bisa bertahan lebih lama di sini. Aku menjawab dengan tegas, tetapi sopan. Saya minta untuk segera masuk ke rumah dan meminta penggantian silinder kunci untuk menjamin keamanan saya. Barang-barang pribadi Bapak Bayu dan Ibu Laksmi akan diserahkan nanti di hadapan manajemen gedung. Bayu melebarkan matanya. Kamu benar-benar akan mengganti kunci. Kamu akan meninggalkanku di jalanan? Pak Danu turun tangan. Dengan suaranya yang netral. Jika ibu adalah pemiliknya, dia berhak menggantinya, untuk menjamin keamanannya. Namun,
Dia juga memiliki kewajiban untuk mengizinkan Bapak mengambil barang-barang pribadi Anda secara wajar. Semua penyerahan harus disaksikan untuk menghindari sengketa. Aku mengangguk. Ya. Saya setuju. Saya tidak akan merusak apapun, atau menahan dokumen siapapun. Saya hanya ingin kedamaian untuk putra saya. Ibu Anissa menyerahkan laporan kejadian kepada Bayu agar dia menandatanganinya. Bayu menatap kertas itu dengan wajah tegang, menggelengkan kepala. Saya tidak mau tanda tangan, saya tidak mengakui laporan ini. Ibu Anissa, dengan tenang menulis satu baris di bawah tanda tangan, menolak untuk menandatangani. Hanya 4 kata, tetapi bagiku itu seperti simpul yang diikat erat, yang tidak bisa dilepaskan dengan permintaan maaf di kemudian hari. Melihat ini, Ibu Laksmi berteriak lebih keras. Jika dia tidak tanda tangan, dia akan mencuri rumahnya. Dia sedang mencuri rumahnya. Aku menoleh padanya. Untuk pertama kalinya aku mengubah cara memanggilnya, bukan lagi ibu. Suaraku tetap pelan, tetapi tegas. Ibu Laksmi, rumah ini atas nama saya. Saya tidak mencuri apapun dari siapapun. Saya hanya menjamin atap untuk putra saya. Setelah mengatakan itu, aku meminta Ibu Anissa untuk menggendong putraku selama beberapa detik dan masuk ke dalam rumah. Bayu masih di sana, tetapi Satpam, Pak Budi, melangkah maju, cukup untuk menciptakan ruang. Aku melewatinya seolah-olah melewati orang asing. Di dalam rumah, bau pembersih sangat kuat. Ruang tamu terang benderang, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tetapi aku tahu bahwa sejak saat itu, rumah itu bukan lagi sebuah rumah, melainkan medan perang dan aku harus berjuang dengan senjata hukum dan kejernihan pikiran, bukan dengan air mata. Aku meletakkan putraku di sofa sejenak dan kembali keluar untuk mengatakan agar semua orang mendengar. Saya akan memanggil tukang kunci untuk mengganti silinder kunci sekarang juga. Barang-barang pribadi Bapak, Bayu dan Ibu Laksmi dapat diambil besok pagi jam 9 di hadapan manajemen gedung. Saya baru saja dioperasi, saya tidak akan berdebat lagi. Tidak ada yang menjawab, hanya terdengar napas terengah-engah Bayu dan isak tangis Ibu Laksmi, yang masih mencoba menarik simpati untuk dirinya sendiri. Tetapi aku tidak lagi meminta simpati. Aku menuntut agar semuanya jelas. Tukang kunci tiba, sudah lewat jam 8 malam. Dia membawa tas perkakas dan begitu keluar dari lift, dia melihat sekeliling, mungkin menebak bahwa ada masalah di rumah itu. Ibu Anissa dari manajemen mengundangnya masuk. Pak Danu tetap di koridor pada jarak yang membuatnya jelas bahwa malam itu tidak ada yang bisa berbuat lebih. Aku duduk di tepi sofa dengan putraku di pangkuan. Banyu mulai merengek, membuka dan menutup matanya, mungkin terganggu oleh dingin atau bau pembersih yang kuat. Aku menarik topinya, memeluknya di dadaku dan menepuk-nepuk punggungnya dengan lembut. Saat itu, satu-satunya kekhawatiranku adalah agar dia tidak menangis keras. Jika dia menangis, Ibu Laksmi akan punya alasan untuk melanjutkan sandiwaranya, dan aku sudah tidak punya kekuatan untuk berpartisipasi dalam teater siapapun. Bayu berdiri di dekat pintu, dengan wajah merah, meremas ponselnya dengan kuat. Dia menatap tukang kunci seolah-olah sedang melihat seorang penyusup. "Untuk apa kamu mengganti kunci? Aku sudah tinggal di rumah ini selama bertahun-tahun." Tukang kunci ragu-ragu dan menatap Ibu Anissa. Dia menjawab, dengan profesionalisme khas manajemen gedung, "Bapak akan mengganti silinder kunci atas permintaan pemilik. Polisi hadir sebagai saksi, jadi, tolong, lakukan pekerjaan Anda." Bayu menoleh padaku. Kirana, kamu benar-benar akan membawanya sampai akhir? Kamu ingin membuatku terlihat seperti parasit di mata semua orang? Aku mengangkat pandanganku tanpa menjawab dengan emosi. Aku hanya mengatakan satu kalimat yang jelas dan singkat. Aku tidak membuatmu terlihat seperti parasit. Dokumen-dokumen yang berbicara. Pak Danu menatap Bayu, suaranya tetap tenang, tetapi tegas. "Bapak Bayu, tolong, tetap tenang. Ibu ini adalah pemilik apartemen. Sesuai dengan dokumen yang ditunjukkan, penggantian silinder kunci adalah tindakan pengamanan. Bapak berhak untuk mengambil barang-barang pribadi Anda, tetapi tidak bisa menghalangi pekerjaan atau menyebabkan gangguan." Pada saat itu, Ibu Laksmi keluar dari salah satu kamar. Dia mengenakan jaket tebal dan melilitkan syal di leher, seolah-olah siap untuk pergi. Tetapi tatapannya bukan tatapan seseorang yang akan pergi, melainkan tatapan seseorang yang sedang memikirkan apa yang bisa dia bawa. Dia melihat sekeliling ruang tamu dan berhenti di televisi layar datar yang tergantung di dinding, mendecakkan lidah dan berkata dengan wajar, "Yah, jika dia mengusir kita, setidaknya aku bawa televisi ini agar tidak rusak. Anakku juga berkontribusi untuk rumah ini." Aku tidak menjawab dengan getir,
Aku hanya menghela napas. Aku mengambil ponsel dan membuka folder tempat aku menyimpan faktur elektronik dari semua yang kubeli. Profesiku mengajariku untuk menjadi seperti ini, semuanya dengan bukti, bukan untuk pamer, tetapi agar tidak ditipu. Aku membalikkan layar ke Ibu Anissa dan Pak Danu. Nini faktur televisi atas nama Kirana Prameswari, dibayar dengan kartuku. Alamat pengiriman ada di sini, semuanya jelas. Ibu Laksmi terdiam sejenak. Bayu menggeram. Lalu apa urusannya? Uang yang kuberikan padamu adalah untuk kau belanjakan. Aku menatapnya dengan ketenangan yang mengejutkan diriku sendiri. Nikah kamu memberikannya atau tidak, kamu harus membuktikannya. Aku punya faktur dan bukti pembayaran. Kalimat itu membuat Bayu terdiam, karena di lubuk hatinya dia tahu bahwa aku tidak asal bicara. Aku hidup dengan angka dan angka tidak punya perasaan. Ibu Laksmi, karena tidak bisa membawa televisi, beralih target. Dia pergi ke lemari sepatu, mengeluarkan beberapa pasang sepatu baru dan menggerutu. Sepatu-sepatu ini juga dibeli dengan uang anakku. Aku membuka kembali faktur. Kali ini dari pesanan online, juga atas namaku. Aku tidak berdebat, aku hanya menyajikan bukti. Satpam, Pak Budi, melihat Ibu Laksmi mengeluarkan sepatu ke lantai, berkata padanya dengan suara pelan, "Ibu, tolong, bawa saja barang-barang pribadi Anda. Apa yang milik pemilik, biarkan saja." Ibu Laksmi menoleh padanya dengan mata tajam. "Anda satpam dan memihak dia. Berapa dia bayar Anda?" Pak Budi memerah, tetapi tetap menjaga sikap profesionalnya. "Saya tidak memihak siapapun. Siapa yang punya dokumen, dia yang benar." Mungkin itu kalimat yang paling membuatnya kesal, karena dia terbiasa memaksakan diri dengan kata-kata, menemukan seseorang yang hanya berpedoman pada dokumen. Dia kehabisan senjata. Bayu, melihat ibunya dilawan, pergi ke kamar dan mulai membuka laci dengan kasar. Aku tahu dia sedang mencari sesuatu yang bisa menyulitkanku. Dokumen, perhiasan. Aku segera bangkit. Bekas luka sesar terasa tertarik dan rasa sakit membuatku melihat segalanya putih sejenak. Tetapi meskipun begitu aku pergi ke pintu kamar dan menghalangi jalannya dengan tubuhku sendiri. Suaraku tegas. "Bayu, kamu boleh membawa barang-barang pribadimu. Aku tidak melarangmu, tetapi jangan sentuh dokumen rumah, dokumen anak kita, atau apapun yang bukan milikmu." Bayu berhenti dan menatapku, seolah ingin mengatakan sesuatu yang sangat serius. Tetapi Pak Danu mendekat dan berkata, "Bapak Bayu, tetap tenang. Jika ada sengketa, bisa diselesaikan melalui jalur hukum. Membawa barang yang tidak jelas siapa pemiliknya bisa menyulitkan Anda di masa depan." Aku berbalik dan mengambil tas travel besar yang kuletakkan di tengah ruang tamu. Aku melakukan persis seperti yang kukatakan sejak awal, tanpa berbelit-belit. Barang-barang pribadimu, pakaian, sepatu, dokumen, taruh di sini. Barang Ibu Laksmi, dia taruh di tas lain. Selebihnya, jika kamu merasa kamu yang membeli, tunjukkan buktinya dan kamu boleh membawanya. Ibu Laksmi mendengus, semuanya pakai bukti. Siapa yang tahan hidup seperti ini? Aku menjawab tanpa emosi. Bukti itu gunanya agar kita tidak dituduh secara tidak adil. Dengan alasan, kita berdebat. Dengan bukti, kita bicara. Tanpa bukti, perdebatan hanyalah kebisingan. Kalimat itu membuat Ibu Laksmi terdiam selama beberapa detik. Kemudian dia merapikan syalnya dan berjalan ke arah pintu, mengerang sambil berjalan. "Baiklah. Kita lihat sampai kapan kamu bisa mempertahankan ketegasanmu itu." Tukang kunci sudah selesai mengganti silinder kunci. Dia menyerahkan kunci baru dan menjelaskan cara memprogram kode baru. Aku mengangguk, dengan pandangan kabur karena lelah. Pak Danu menatapku dan bertanya, "Apakah Ibu ingin menambahkan informasi lain ke laporan kejadian? Misalnya, kondisi barang-barang saat mereka meninggalkan apartemen." Ibu Anissa segera mencatat waktu penggantian kunci, daftar barang yang dibawa, dan komitmen mereka untuk kembali keesokan harinya pada waktu yang ditentukan untuk mengambil sisanya di hadapan manajemen gedung. Semuanya dicatat secara singkat dan teliti. Ketika mereka keluar ke koridor, aku melihat sesosok tubuh di kejauhan, dekat lift. Itu adalah Bapak Tirtayasa. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menatapku dan kemudian ke bayi di lenganku. Tatapannya bukan kemarahan, bukan tuduhan, tetapi kesedihan dan ketidakberdayaan. Tatapan seseorang yang tahu putranya salah, tetapi tidak bisa menghentikannya. Dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi kemudian diam. Dia hanya memberiku anggukan kecil, seperti permintaan maaf tanpa suara. Aku memeluk putraku dan membalas anggukan itu. Itu bukan isyarat pengampunan, bukan permintaan bantuan, hanya pengakuan.
Di rumah ini, setidaknya, masih ada seseorang yang bisa membedakan mana yang benar dan salah. Pintu tertutup. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi perdebatan. Hanya bau susu, bau antiseptik dari pakaianku, dan napas tenang putraku. Naku mengunci pintu, bersandar padanya, dan menutup mata sejenak. Tanganku gemetar karena sakit dan lelah, tetapi di dalam, aku merasakan kelegaan yang aneh, seolah-olah aku baru saja memotong tali yang selama ini mencekik leherku. Aku sadar bahwa sejak malam itu aku tidak bisa lagi mempercayai orang. Aku harus mempercayai prosedur untuk melindungi diriku dan putraku. Apartemen itu begitu sunyi sehingga aku bisa mendengar detak jam. Aku meletakkan putraku di boks bayi di samping sofa dan menarik tirai untuk mengurangi cahaya dari koridor. Banyu bergerak, bibirnya mencari susu. Aku membungkuk dan mencium keningnya. Bau ASI, manis dan lembut, begitu berbeda dengan bau konflik yang masih menggantung di udara. Tetapi aku tidak membiarkan diriku santai. Siapa yang mampu menghalangiku di pintu, mampu untuk kembali. Aku mengambil ponsel dan menelepon Ibu Anissa dari manajemen untuk mengkonfirmasi penyerahan barang-barang keesokan paginya. Ibu Anissa, besok jam 9 bisa kirim seseorang untuk menyaksikan, tolong. Saya hanya ingin menyerahkan barang-barang pribadi. Saya tidak ingin ada perdebatan lagi. Dia menjawab dengan cepat. Jangan khawatir, Kirana. Pak Budi akan datang. Kami akan melakukan semuanya sesuai dengan yang telah dicatat. Aku mematikan ponsel dan berkeliling rumah, mengambil foto cepat dari beberapa sudut untuk dijadikan bukti. Bukan karena serakah, tetapi untuk menghindari nanti dituduh menyembunyikan atau merusak sesuatu, profesiku membiasakanku dengan ini. Semuanya harus memiliki jejak hukum. Rasa sakit dari bekas luka itu konstan dan aku harus bersandar pada meja untuk bisa berdiri. Aku mengambil putraku untuk menyusuinya. Dia memelukku dengan erat, dengan mata setengah terpejam. Melihat mulut mungil itu, hanya satu kalimat yang terlintas di benakku, ibu menderita, anak dibesarkan. Aku yang melahirkan putraku, jadi aku harus menanggung tanggung jawab untuk menjadi jernih. Ponsel bergetar lagi. Nitu adalah pesan singkat dari Bayu. Kamu berlebihan, besok kita bicara. Dia tidak bertanya tentang putranya, tidak bertanya apakah aku kesakitan. Hanya kita bicara seolah-olah memanggil seorang karyawan untuk rapat. Aku tidak menjawab. Keheningan saat ini bukanlah kekalahan, itu adalah cara untuk tidak memberi mereka lebih banyak bahan untuk dipelintir. Naku meletakkan ponsel dalam mode senyap dan meletakkannya. Sekitar jam 10 malam, bel berbunyi sekali. Jantungku berdebar. Aku memeluk putraku dan mengintip dari lubang pintu. Itu adalah Bapak Tirtayasa. Dia sendirian, dengan jaket yang sedikit usang di siku dan rambut berubannya acak-acakan oleh angin. Dia menatap langsung ke lubang pintu, seolah-olah tahu aku sedang mengamatinya. Naku membuka pintu, menjaga rantai pengaman tetap terpasang. Suaraku berbisik. Ayah, ada apa? Dia terdiam selama beberapa detik dan kemudian berkata dengan suara serak, aku datang untuk melihat bagaimana keadaan kalian berdua. Kamu berdiri begitu lama di koridor setelah operasi, aku khawatir. Hanya satu kalimat, tetapi itu membuat tenggorokanku tercekat. Aku ingin bertanya kepadanya mengapa dia tidak mengatakan apa-apa sebelumnya, tetapi aku diam. Aku sadar dia terjebak di antara istri dan putranya. Berbicara hanya akan memperburuk keadaan. Dia melihat bayi di lenganku. Dia tidur. Ya, sudah menyusu, hampir tertidur. Dia mengangguk. Tangannya yang menua terangkat dan kemudian turun seolah-olah ingin menggendong cucunya, tetapi tidak berani. Dia menghela napas. Naku tidak membela siapapun. Aku hanya memberitahumu satu hal. Simpan tenagamu. Apapun yang kamu butuhkan dari dokumen, dari saksi, lakukan. Jangan biarkan mereka menempatkanmu dalam posisi lemah. Aku menatapnya dan merasakan hatiku sesak. Terima kasih, Ayah. Aku tidak ingin semuanya sampai seperti ini, tetapi aku tidak bisa berada di jalanan dengan putraku. Dia mengangguk lagi dengan pandangan tertuju ke lantai. Aku tahu. Dalam hidup, apa yang kau tanam, itu yang kau tuai. Setiap orang harus menanggung kesalahannya sendiri. Kamu urus anakmu. Setelah mengatakan itu, dia mundur selangkah, seolah takut kehadirannya yang lama akan disalahartikan. Sebelum berbalik, dia berkata dengan suara pelan, besok, saat penyerahan barang, jika mereka membuat keributan, bilang pada Pak Budi untuk meneleponku. Dia membalikkan badan. Sosoknya yang kurus menjauh perlahan menuju lift, seperti bayangan diam. Pintu lift tertutup dan aku berdiri di sana tak bergerak selama beberapa detik, dengan perasaan telah mendengar permintaan maaf yang tidak bisa dia ucapkan.
Aku menutup pintu dan menguncinya. Sebagian dari diriku melunak, tetapi bagian lain tetap keras seperti batu. Kebaikan diam Bapak Tirtayasa tidak cukup untuk menyelamatkan pernikahan ini. Yang kubutuhkan adalah keamanan dan batasan. Aku meletakkan putraku di boks bayi dan menyalakan lampu tidur dengan warna kuning lembut. Aku membuka buku catatanku dan menulis 3 kalimat, jangan berdebat saat lelah. Jangan menjawab saat emosional. Selesaikan semuanya melalui prosedur formal. Setelah menulis, aku menutup buku catatan seolah-olah menyegel sebuah sumpah. Sebelum tidur, aku mengambil 2 tas travel dan meletakkannya di sudut ruang tamu dengan label pengenal. Barang-barang Bayu dan barang-barang Ibu Laksmi. Besok, ketika mereka tiba, aku hanya perlu membuka pintu pada waktu yang ditentukan, menyerahkan tas, mendapatkan tanda terima, dan merekam semuanya sesuai dengan aturan manajemen gedung, tanpa harus mendengar mereka mengeluh di tengah rumahku. Pepatah mengatakan kesabaran adalah kebajikan. Tetapi aku belajar bahwa kesabaran yang tepat adalah kebajikan. Kesabaran yang salah adalah menyerahkan leher untuk dicekik. Malam itu aku tidak menangis keras. Air mata hanya datang ketika putraku sudah tidur, sunyi seperti hujan gerimis yang turun di luar. Aku menyekanya dan berkata pada diri sendiri, air mata membasuh wajah, bukan takdir. Untuk mengubah takdir, kita perlu mengubah cara hidup. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Di luar, Jakarta diselimuti kabut lembab. Di kejauhan, di jalan, beberapa mobil lewat, meninggalkan jejak cahaya kuning, seperti desahan panjang. Aku menggendong Banyu dan berjalan perlahan di ruang tamu sambil menepuk-nepuk punggungnya. Telingaku waspada terhadap suara apapun. Bukan karena curiga, tetapi karena aku baru saja belajar pelajaran yang sangat mahal. Jika kita tidak melindungi rumah kita, orang lain akan melakukannya untuk kita, dengan cara mereka sendiri. Bayi itu kembali tertidur dengan kepala miring ke samping. Aku meletakkannya di boks bayi dan merapikan selimutnya. Kemudian, aku duduk di sofa dan menarik napas dalam-dalam. Bekas lukanya berdenyut seolah-olah seseorang sedang menarik benang dan aku hanya ingin menutup mata dan menyerah. Tapi bagaimana aku bisa menyerah? Jika aku menyerah, mereka akan menyalahkanku atas segalanya. Aku mengambil ponsel, tetapi tidak membaca ulang pesan dari Bayu. Sebaliknya, aku mulai menulis, membuka aplikasi catatan dan mengetik baris demi baris, seolah-olah membuat catatan. 10.00 kon, tiba di rumah. Kunci error, 10.02. Bayu membuka pintu dan menghalangiku masuk. 10.05. Ibu Laksmi berbicara tentang bau popok dan menuntut agar aku pergi ke rumah orang tuaku. N20.25, menelepon manajemen gedung. 20.03, polisi tiba. 21.05, laporan kejadian dibuat. 21.30, penggantian silinder kunci. Aku tidak menambahkan emosi, hanya fakta. Orang bisa menyangkal perasaan, tetapi sulit untuk menyangkal jam dan menit. Akuntansi mengajariku ini. Semakin kering datanya, semakin sulit untuk dibantah. Setelah menulis, aku menyimpan catatan itu, mengambil tangkapan layar dari laporan kejadian yang dikirim Ibu Anissa, dan menyimpan semuanya dalam folder terpisah. Dengan nama yang jelas, aku bahkan berhati-hati untuk membuat salinan cadangan ke emailku. Seseorang mungkin mengatakan aku berlebihan, tetapi lebih baik mencegah daripada mengobati. Aku lebih suka dianggap teliti daripada naif. Aku bangkit dan minum segelas air, dapur terang, tetapi hatiku gelap. Di lemari masih ada sedikit beras dan kacang merah, yang kubeli minggu sebelumnya untuk membuat hidangan khusus di bulan pertama bayi. Aku melihat kantong beras itu dan merasakan sesak di dada. Nada rencana yang, seberapapun baiknya disiapkan, cukup dengan perubahan sikap seseorang untuk menjadi tidak berguna. Ponsel bergetar lagi. Kali ini bukan Bayu, melainkan nomor Ibu Laksmi. Aku melihat layar, tetapi tidak menjawab. Aku tahu menjawab berarti membuka pintu untuk lebih banyak hinaan. Aku membiarkannya berdering 3 kali dan kemudian mematikannya. Naku segera menerima pesan singkat, tetapi tidak menyenangkan. Kamu pintar sekali. Kamu punya cucuku hanya untuk mempermalukan ibunya. Aku membaca pesan itu dan tanganku gemetar, bukan karena takut, tetapi karena marah. Dia berbicara tentang cucunya seolah-olah sedang berbicara tentang utang. Aku meletakkan ponsel dan memijat pelipisku, mengulangi pada diri sendiri, kemarahan itu seperti api. Jika kita biarkan menyebar, kita akan terbakar. Aku pergi ke kamar dan membuka laci meja di samping tempat tidur. Di sana ada tumpukan faktur dan garansi peralatan elektronik. Kebiasaanku adalah menyimpan semua yang penting secara terorganisir. Aku memisahkan dokumen menjadi 2 folder,
dokumen rumah dan dokumen bayi. Aku meletakkan semuanya dalam kantong tahan air dan meninggalkannya di samping ranselku. Aku tidak berencana untuk melarikan diri, tetapi aku harus siap untuk yang terburuk. Kemudian, aku duduk di meja ruang tamu dan membuka laptop. Layar menerangi wajahku, lebih pucat dari yang kubayangkan. Aku membuat folder baru dan memberinya nama pendek, proses. Di dalamnya, aku membuat subfolder, laporan, pesan, faktur, foto, bukan untuk mengintip kehidupan siapapun, tetapi untuk menyimpan semua yang berhubungan langsung dengan hak-hakku dan putraku. Ada beberapa foto yang kuambil ketika aku mulai mencurigai kepergian larut malam Bayu. Aku tidak tahu apakah itu akan menjadi bukti yang cukup, tetapi itu adalah kepingan teka-teki. Aku mengganti nama file dengan tanggal yang sesuai. Setiap kali aku menyimpan sebuah file, aku menutup laptop dan menarik napas dalam-dalam, seolah-olah baru saja menyelesaikan lari maraton. Aku lelah, tetapi tidak boleh membuat kesalahan. Hampir jam 1 pagi, Banyu merengek dan aku melompat. Bekas lukanya tertarik dan aku meringis kesakitan. Aku menggendongnya untuk menyusui. Dia menyusu dengan rakus, seolah-olah menebus hari yang sibuk. Aku melihat tangan mungilnya mencengkeram bajuku dan air mata mulai mengalir di wajahku. Aku berbisik, hanya untuk diriku sendiri, putraku. Aku tidak berjuang untuk mengalahkan siapapun. Aku hanya ingin kamu punya tempat yang layak untuk tumbuh. Dia tidak mendengarku, hanya terus menyusu dan bernapas dengan tenang. Aku menyeka air mata dengan punggung tanganku. Jika harus mencintai, biarlah sampai akhir. Aku mencintai putraku, jadi aku juga harus mencintai kekuatanku sendiri. Menjelang fajar, langit mulai cerah. Aku tidak bisa tidur. Aku memikirkan orang tuaku, yang mungkin sedang tidur nyenyak, tanpa tahu bahwa putri mereka dihalangi masuk ke rumahnya sendiri. Aku mengambil ponsel dan mulai menulis pesan untuk ibuku, tetapi kemudian menghapusnya. Pesan tanpa suara bisa menakutkan. Naku memutuskan untuk menelepon. Ibuku menjawab dengan suara mengantuk. "Siapa, anak?" Aku mencoba menjaga suaraku senormal mungkin. "Bu, bisa datang menjemputku pagi ini? Aku perlu ke sana dan melewati masa nifas." Hanya satu kalimat. Aku mendengar ibuku terdiam selama beberapa detik, dan kemudian bertanya dengan suara sangat pelan, seolah-olah takut menyakitiku. "Nada apa, Kirana?" Aku tidak merinci. "Baik, baik, baik." Aku hanya menjawab yang penting. "Aku baik-baik saja, tetapi aku butuh ibu dan ayah datang menjemputku." "Nanti aku jelaskan." Ibuku berkata, "Baiklah," dengan suara yang sudah terjaga. "Aku akan membangunkan ayahmu sekarang." Aku mematikan ponsel dan bersandar di kursi. Aku merasakan campuran antara kelegaan dan beban. Kelegaan karena memiliki tempat berlindung. Beban karena tahu bahwa mulai sekarang orang tuaku akan memasuki pertempuran yang bukan milik mereka. Aku bangkit dan sedikit membuka jendela. Udara dingin masuk dan aku merinding. Aku melihat ke halaman gedung, tempat para petugas kebersihan menyapu dedaunan. Suara sapu itu teratur dan konstan. Hidup terus berjalan, hanya hidupku yang akan mengambil arah baru. Aku berbalik dan melihat apartemen itu untuk terakhir kalinya malam itu. Dindingnya tetap putih, lampu menyala, perabotan rapi, tetapi perasaan rumah telah hilang. Aku sadar ada hal-hal yang ketika hilang bukanlah benda, tetapi kepercayaan. Dan kepercayaan, sekali rusak, tidak akan pernah pulih. Aku meletakkan tanganku di boks bayi, merapikan selimut banyu dan bangkit perlahan, seolah-olah mengingatkan diriku sendiri. Mulai sekarang, setiap langkah harus mantap, bukan untukku, tetapi untuk putraku. Begitu hari mulai terang, aku mendengar suara lembut lift. Aku tidak lagi terkejut. Aku hanya menggendong Banyu, dan pergi mengintip dari lubang pintu. Pak Budi, sang satpam, ada di sana dengan buku catatan manajemen gedung. Di sampingnya ada Ibu Anissa dengan ekspresi serius, tetapi tidak dingin. Dia berbicara pelan melalui pintu. "Kirana, aku di sini tepat waktu. Kita selesaikan ini dengan cepat agar kamu bisa istirahat." Naku membuka pintu, menjaga rantai pengaman tetap terpasang. Udara segar pagi masuk ke koridor. Aku meminta Ibu Anissa untuk tetap di ruang tamu dan Pak Budi untuk tetap di pintu untuk mencegah siapapun masuk dengan paksa. Aku tidak lagi merasa malu merepotkan manajemen. Malam sebelumnya, aku belajar satu hal. Malu di tempat yang tepat adalah masalah martabat, malu di tempat yang salah adalah penghancuran diri. Pukul 8.50, Bayu dan Ibu Laksmi muncul, mereka berjalan cepat, seolah-olah takut kehilangan hak mereka karena terlambat 1 menit. Bayu mengenakan jaket hitam dengan wajah cemberut, Ibu Laksmi mengenakan syal dengan tas kosong di tangan.
Niatnya adalah untuk mengambil barang-barangnya, tetapi matanya menjelajahi rumah seolah-olah sedang membuat inventaris. Ibu Anissa berbicara terlebih dahulu dengan jelas. Kemarin telah dibuat laporan kejadian. Hari ini Bapak dan Ibu datang untuk mengambil barang-barang pribadi Anda, sesuai dengan daftar yang diserahkan oleh Ibu Kirana. Setelah menerima, Anda menandatangani pernyataan dan tidak akan ada perdebatan di koridor. Bayu tersenyum sinis. Daftar apa? Napa ada sesuatu di rumah ini yang bukan milikku? Aku tidak menjawab. Aku hanya meletakkan 2 tas travel yang telah kusiapkan malam sebelumnya di atas meja. Satu dengan label Bayu, yang lain dengan label Ibu Laksmi. Aku melakukan persis seperti yang kukatakan, tanpa menambah atau mengurangi apapun. Ini barang-barang pribadi yang tidak kalian bawa tadi malam, kataku dengan suara tenang. Pakaian, dokumen, perlengkapan mandi. Silakan periksa di hadapan manajemen. Ibu Laksmi segera membuka resleting tasnya, mengaduk-aduk dengan cepat dan mengangkat kepalanya. Kotak perhiasanku tidak ada. Aku menatap matanya, tanpa takut. Di mana Ibu Laksmi meletakkan kotak perhiasannya? Hanya Ibu yang tahu. Naku tidak menyentuh apapun, juga tidak membuka lemari Anda. Jika Anda punya kecurigaan, tolong tunjukkan lokasi pastinya dan manajemen akan memeriksanya bersamaku di hadapan semua orang. Ibu Laksmi ragu-ragu. Mungkin dia lebih terbiasa berteriak untuk mengintimidasi daripada menyajikan bukti konkret. Bayu menyela dengan suara berubah. Kirana, jangan pura-pura bodoh. Beri aku kunci cadangan. Aku harus mengambil barang-barangku. Pak Budi sedikit menghalangi jalannya, tidak agresif, tetapi dengan tegas. Bapak Bayu, Anda hanya bisa masuk dengan izin Ibu Anissa dan Ibu Kirana, dan hanya untuk mengambil barang-barang pribadi Anda. Kita harus mengikuti aturan. Bayu menatap Pak Budi, seolah ingin memakannya dan kemudian menoleh padaku dengan nada menuduh. Kamu pintar sekali. Kamu panggil seluruh manajemen untuk mengawasiku seolah-olah aku seorang penjahat. Aku merasakan bekas lukanya sakit karena sudah lama berdiri, tetapi aku tidak menunjukkannya. Aku hanya berkata singkat. Aku baru saja dioperasi. Naku tidak punya kekuatan untuk berdebat. Jika semuanya jelas, itu tidak terlalu melelahkan bagi semua orang. Ibu Anissa menyerahkan pernyataan kepada Bayu agar dia menandatanganinya. Dia mengambil pulpen dengan tangan gemetar karena marah. Dia menandatangani dan melemparkan pulpen ke atas meja. Ibu Laksmi menandatangani, tetapi terus menggerutu. Belum pernah aku melihat menantu seperti ini, aku tidak bereaksi. Aku menggendong Banyu dan pergi ke kamar sejenak untuk menjauhkannya dari kebisingan. Ketika aku kembali, orang tuaku sudah tiba. Ayahku, Bapak Wibowo, mengenakan jaket coklat. Dia tidak tinggi, tetapi posturnya tegap. Ibuku, Ibu Lestari, membawa kantong berisi sarapan yang masih hangat. Mungkin dia membeli roti segar dan buah. Itulah caranya, selalu memikirkan putrinya terlebih dahulu. Ayahku tidak lama menatap Ibu Laksmi. Dia menatap Bayu dengan tatapan dingin seperti baja. Selamat pagi. Aku datang menjemput putriku untuk melewati masa nifas. Apapun yang harus diselesaikan secara hukum, akan diselesaikan secara hukum. Bayu hendak mengatakan sesuatu, tetapi suara ayahku, yang tidak menerima perdebatan, membuatnya diam. Ibu Laksmi, sebaliknya, menoleh ke ibuku, siap untuk ceramah moralitas. Bagaimana ibu mendidik putrimu sehingga dia memanggil polisi ke rumah orang lain? Ibuku tidak emosi, hanya menghela napas dan berkata, dengan suara lembut, tetapi menusuk, putriku baru saja melahirkan. Dia butuh tempat untuk berbaring dan kedamaian. Siapa yang sayang cucunya, biarkan ibunya tenang. Itu saja. Kalimat itu membuat Ibu Laksmi terdiam selama beberapa detik, mengatakan bahwa kelembutan mengalahkan kekerasan. Ibuku lembut, tetapi tidak mudah ditekuk. Aku mulai merapikan barang-barang bayi ke dalam koper, hanya yang penting. Popok, susu, pakaian, dokumen. Naku tidak membawa semuanya. Aku tidak melarikan diri. Aku pergi untuk memulihkan tenaga, untuk menghindari konflik, untuk mempersiapkan diri menghadapi apa yang akan datang. Ayahku membantuku dengan koper. Ibuku menggendong Banyu. Aku mengikutinya sambil sedikit bersandar pada dinding koridor. Sebelum masuk lift, aku menoleh ke Ibu Anissa. Tolong simpan semua dokumen dari kemarin dan hari ini. Jika ada sengketa di masa depan, saya akan butuh salinannya. Ibu Anissa mengangguk. Akan saya simpan. Aku hanya merasa sedang keluar dari sebuah jebakan. Sampai di rumah orang tuaku, ibuku sudah menyiapkan tempat tidurku dan sup ayam hangat. Ayahku meletakkan koper dan hanya berkata, istirahatlah dan jangan emosi. Untuk segalanya ada solusi. Mendengar itu, aku menangis, bukan karena lemah,
tetapi karena akhirnya bisa bernapas. Naku sadar terkadang mundur selangkah bukan kekalahan, melainkan cara untuk mendapatkan napas baru. Teman-teman dan pendengar yang terkasih, jika Anda berada di posisiku, apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan bertahan dalam diam atau berjuang untuk menyelamatkan diri Anda dan putra Anda? Jika menurut Anda cerita ini membuat Anda berpikir, silakan tinggalkan suka dan komentar dan tetaplah sampai akhir, karena di balik ketenanganku ada sebuah titik balik yang tidak banyak orang duga. Naku menyeka air mata dan makan sup ayam. Saat itu aku sudah punya rencana yang sangat jelas di benakku, tanpa keributan, tanpa balas dendam lisan, hanya dengan hukum, bukti, dan pada saat yang tepat. Rumah orang tuaku lebih terang daripada apartemen lamaku, bukan karena lampu, tetapi karena orang-orangnya. Ibuku selalu sibuk di dapur menyiapkan sup atau bubur, takut aku kekurangan ASI, nayahku. Meskipun pendiam, melakukan semua yang diperlukan, dari menyiapkan teh jahe hingga pergi ke apotek membeli perban tambahan. Berbaring di tempat tidur, mendengar suara kipas angin dan dengkuran lembut putraku, aku merasa seperti telah diselamatkan dari sebuah sumur. Tetapi ketenangan tidak berarti kelupaan. Ketenangan untuk memulihkan tenaga, bukan untuk membiarkan mereka mengatakan apapun yang mereka suka. Aku ulangi pada diriku sendiri. Pada hari ketiga di rumah orang tuaku, rasa sakitnya telah berkurang. Aku sudah bisa duduk lebih lama dan berjalan perlahan. Bekas lukanya masih sakit, tetapi pikiranku jernih. Aku membuka laptop, aku tidak lagi memiliki folder proses apartemen, tetapi aku ingat telah menyimpan semuanya. Naku membuat sistem file baru dengan kata sandi yang panjang dan membagi semuanya menjadi 4 kategori, seperti di pekerjaanku. Laporan, pesan, faktur, dan foto. Bukti. Aku tidak punya kebiasaan mengintip atau memasang perangkap. Aku hanya mengumpulkan semua yang legal dan ada padaku. Laporan kejadian dari manajemen gedung sudah menjadi bukti kuat adanya penghalangan masuk. Pesan-pesan itu adalah yang dikirim Bayu dan Ibu Laksmi kepadaku setelah itu, yang menunjukkan niat mereka untuk mengusirku dari rumah. Aku bahkan menemukan bahwa faktur-faktur itu berasal dari pengeluaran aneh yang muncul selama kehamilanku, dari barang-barang mahal dan tidak perlu, parfum, tas, sepatu, reservasi di restoran. Aku tidak bisa mengakses rekening Bank Bayu. Juga tidak ingin melakukan sesuatu yang ilegal, tetapi banyak faktur dikirim ke alamat apartemen kami dengan penerima yang bukan aku. Bagi seorang akuntan, itu adalah tanda tanya yang sangat jelas. Aku mencetak semuanya, tidak secara tidak teratur, tetapi dalam map. Setiap map dengan sampul, daftar isi, dan catatan singkat, nep, 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 Ibuku, melihatku mencetak begitu banyak kertas, menjadi khawatir. Nak, kamu baru saja dioperasi. Istirahatlah sebentar. Aku tersenyum. Jangan khawatir, Bu. Aku melakukan ini dengan tenang, seolah-olah sedang menutup buku, perlahan, tetapi pasti. Ayahku, yang duduk di tepi tempat tidur, mendengar dan mengangguk. Dia tidak bertanya padaku, hanya mengucapkan kalimat yang sangat khas darinya. Apapun yang kamu lakukan, kamu harus selalu punya jalan keluar darurat. Dengan dokumen, kita tidak takut dituduh secara tidak adil. Malam itu, Bayu menelepon. Aku membiarkan ponsel bergetar beberapa kali sebelum menjawab. Bukan untuk sok jual mahal, tetapi untuk memastikan suaraku tidak akan bergetar. Kirana, kamu pergi ke rumah orang tuamu. Baiklah, tapi jangan jadikan ini skandal. Orang-orang akan berpikir buruk tentangku, katanya dengan suara menahan amarah. Aku tidak lagi bertanya apakah dia menyayangi putranya. Aku mengajukan pertanyaan berbeda, langsung dan dingin. Bagaimana kamu mau menyelesaikan ini? Dengan obrolan atau dengan surat-surat? Bayu tertawa. Selalu dengan surat-suratmu. Pikirmu karena punya sertifikat atas namamu, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau? Aku menjawab dengan tenang. Tidak, aku pikir karena punya anak yang baru lahir, orang-orang akan punya akal sehat. Tapi kamu tidak punya. Jadi aku harus punya akal sehat untuk diriku sendiri, di seberang. Hening selama beberapa detik. Kemudian Bayu mengucapkan kalimat yang terdengar seperti garam di atas luka. Kamu pintar sekali. Tapi tidak ada yang tahan dengan wanita sepintar itu. Dan dia mematikan ponsel tanpa diskusi lebih lanjut. Aku sadar bagi Bayu, kecerdasanku adalah duri. Bagiku, saat ini, itu adalah pelampung penyelamatku. Keesokan paginya, aku membuat janji dengan seorang pengacara, Ibu Clara, yang direkomendasikan oleh seorang rekan. Naku meninggalkan putraku dengan ibuku. Ayahku mengantarku ke sebuah kafe yang tenang di dekat kantor pengacara.
Aku duduk dan meletakkan map dokumen di atas meja. Ibu Clara melihat tumpukan kertas itu dan mengerutkan kening. Saya lihat Anda datang dengan persiapan yang baik. Saya akuntan, Bu. Saya takut dengan percakapan yang tidak tercatat. Ibu Clara mulai dengan menganalisis laporan kejadian dari manajemen gedung. Dia mengetuk ujung kertas dengan pulpennya, seolah-olah menandai poin penting. Ini sangat penting. Membuktikan adanya penghalangan akses ke properti oleh pemilik sah. Dan tepat pada saat klien saya baru saja menjalani operasi sesar, dalam hal hak-hak orang tua, ini sangat tidak menguntungkan bagi pihak lain. Aku mendengar tanpa merasakan kepuasan apapun, hanya merasakan kelegaan. Kemudian pengacara beralih ke faktur dan pesan. Dia mengajukan beberapa pertanyaan, tetapi tepat sasaran. Dari mana datangnya faktur-faktur ini? Email konfirmasi pembelian dan pesan pengiriman dikirim ke nomor ponsel saya, karena sebelumnya saya yang mengelola alamat pengiriman di rumah. Ibu Clara mengangguk. Apa yang legal bisa kita gunakan? Tapi ingat, jangan publikasikan apapun di media sosial. Jangan kirim ke siapapun untuk mencemarkan nama baiknya. Kita menang di pengadilan, bukan di opini publik. Aku segera menjawab, saya tidak ingin mencemarkan nama baik siapapun. Saya hanya ingin keamanan untuk diri saya dan hak untuk membesarkan putra saya. Ibu Clara bersandar di kursinya dan langsung ke pokok permasalahan. Apartemen itu atas nama Anda. Dibeli sebelum menikah. Kemungkinan untuk dibagi sangat kecil. Tapi Anda harus memperhatikan satu hal. Barang-barang mereka, dokumen-dokumen mereka, Anda tidak bisa merusak atau menahannya secara ilegal. Semua penyerahan harus disaksikan, lebih baik dengan berita acara. Aku teringat 2 tas travel, tanda terima di hadapan manajemen, dan merasa telah mengambil langkah pertama yang benar. Ibu Clara melanjutkan. Mengenai putra Anda harus membuktikan kemampuan Anda untuk membesarkannya. Penghasilan, tempat tinggal, dukungan keluarga. Orang tua Anda bisa menjadi poin yang menguntungkan Anda. Jika mereka memiliki stabilitas, mengenai tunjangan anak, pengadilan akan memutuskan. Berdasarkan penghasilan real Bayu, aku mengambil gelas air dan mengajukan pertanyaan yang telah menghantuiku selama banyak malam. Dan jika dia tidak mau menandatangani apapun, bahkan dokumen anak, Bu, Ibu Clara menatap mataku. Jika dia tidak menandatangani, kita ikuti prosedur hukum. Kita tidak perlu memohon, tetapi kita harus sabar. Hukum adalah maraton, bukan lari cepat. Aku terdiam selama beberapa detik. Di luar, matahari bersinar malu-malu. Orang-orang pergi bekerja, berbelanja. Kehidupan mereka berjalan seperti biasa. Hidupku sepertinya memasuki jalan yang berbeda, tidak bahagia, tetapi perlu. Sebelum aku pergi, Ibu Clara memberitahuku sebuah kalimat yang tidak akan pernah kulupakan. Nan, jangan berpikir Anda sedang melawan mereka. Pikirkan bahwa Anda sedang membangun pagar untuk diri sendiri dan putra Anda. Dan pagar harus lurus, kokoh, dan legal. Dengan begitu semua orang harus berhenti. Aku keluar dari kafe dan ayahku membukakan pintu mobil untukku. Dia tidak bertanya apa yang dikatakan pengacara. Karena penasaran, dia hanya bertanya, "Engkamu lelah, Nak?" Aku menggelengkan kepala. Aku baik-baik saja, Ayah. Aku sudah tahu apa yang harus kulakukan. Sampai di rumah, aku melihat Banyu tidur di pelukan ibuku dan hatiku menjadi tenang. Aku sadar bahwa mulai sekarang aku tidak perlu banyak bicara, hanya perlu mengambil satu langkah demi satu langkah. Seperti orang yang membangun rumah bata demi bata, dengan akta kelahiran di tangan, aku merasa hidupku telah berubah ritmenya. Putraku sudah punya nama, alamat, dasar hukum, dan aku perlu mengambil keputusan yang sama jelasnya. Di rumah orang tuaku, setiap pagi aku mendengar suara ibuku di dapur, suara ayahku membuka pintu untuk menyiram bunga. Hatiku damai, tetapi setiap kali aku menutup mata, aku melihat koridor dingin gedungku, melihat Bayu menghalangiku di pintu, melihat Ibu Laksmi menyebut putraku yang baru lahir bau. Apartemen itu masih milikku, ya, tetapi perasaan rumah telah mati malam itu. Ibuku berkata, "Mungkin kamu harus mempertahankan apartemen itu untuk kembali suatu hari nanti." Aku menggelengkan kepala, bukan karena lemah, tetapi karena aku sadar bahwa rumah itu telah menjadi alasan bagi mereka untuk bergantung padaku. Hari ini mereka menuntut atas nama kewajiban berbakti, besok atas nama kasih sayang, kemudian atas nama opini publik. Dan aku, setiap kali menyentuh pintu itu, akan merasakan jantungku berdebar kencang. Dikatakan bahwa di mana ada asap, di situ ada api. Bagiku, apartemen itu adalah asap, jejak api yang membakarku dari dalam. Aku memutuskan untuk menjual. Itu bukan keputusan impulsif.
Aku duduk bersama ayahku, dengan kertas dan pena, seolah-olah membuat rencana keuangan. Aku menetapkan 3 tujuan. Menyelesaikan masalah alamat untuk menghindari pelecehan lebih lanjut. Menciptakan dana keuangan untuk pendidikan putraku dan untuk keadaan darurat. Memulai bisnis yang sesuai dengan profesiku. Ayahku mendengarkanku dan hanya berkata, "Kamu sudah memikirkannya dengan baik." Sudah kupikirkan, ayah. Aku tidak menjual karena marah. Aku menjual karena butuh kedamaian. Naku menelepon Rina, seorang agen properti yang kukenal di sebuah proyek dekorasi. Rina sekitar 10 tahun lebih tua dariku, lugas, tetapi tidak kasar. Dia mendengarkanku dan hanya mengajukan 2 pertanyaan. "Sertifikatnya atas namamu, kan? Dan rumahnya kosong." Aku bilang ya, rumahnya kosong, karena aku di rumah orang tuaku dan Bayu serta Ibu Laksmi sudah dipaksa membawa barang-barang mereka dengan laporan kejadian sebagai bukti. Rina berkata, "Oh," dan segera menasihatiku. "Kalau begitu, kita harus melakukan semuanya dengan benar. Jangan biarkan siapapun masuk ke rumah sendirian. Semua kunjungan harus didampingi olehku atau manajemen gedung." Sore itu, Rina menemuiku di sebuah kafe dekat gedung lamaku. Dia menunjukkan data transaksi properti di daerah itu. Apartemenku berlokasi strategis, finishingnya baru, dan pasar sedang naik. Jika kita melakukannya dengan baik, kita bisa menjualnya sekitar 4,5 miliar rupiah. Aku mendengar angka itu, tetapi tidak merasakan kegembiraan seperti memenangkan lotre. Bagiku itu hanya nilai yang adil dan cukup untukku bisa bernapas. Rina berkata, "Tapi ingat, menjual rumah bukan hanya menunjukkan sertifikat, ada kunjungan, perjanjian jual beli, akta jual beli, pajak. Jangan biarkan dirimu tertekan untuk menjual cepat. Itu adalah jebakan." Aku tersenyum sedikit lelah, tetapi jernih. "Jangan khawatir, Mbak Rina. Saya akuntan. Saya benci kata mendesak ketika tidak ada dokumen yang membuktikannya." Aku tidak kembali ke apartemen hari itu. Aku memilih suatu pagi ketika Satpam, Pak Budi, menemaniku untuk keamanan. Aku masuk ke rumah dan merasa aneh, seolah-olah itu milik orang lain. Aku tidak menyentuh apapun. Hanya memeriksa hal-hal penting untuk penjualan, kondisi properti, sistem air dan listrik, meteran, garansi peralatan. Aku membuka jendela untuk ventilasi dan berdiri di sana dalam diam selama beberapa menit, seolah-olah mengucapkan selamat tinggal pada sebagian dari hidupku. Burung punya sarang, manusia punya akar, tetapi jika sarangnya beracun, burung harus terbang, pikirku. Rina mengambil foto apartemen, fokus pada cahaya dan ruang, tanpa filter. "Pembeli serius suka kebenaran," katanya. "Aku juga suka kebenaran," jawabku, meskipun terkadang menyakitkan. Begitu iklan dipublikasikan, aku mulai menerima telepon. Aku sangat selektif. Siapapun yang menelepon meminta diskon besar, aku tolak. Pembeli serius tidak berbicara seperti itu. Setelah seminggu, pasangan muda, dia seorang IT, dia seorang guru, datang melihat rumah bersama orang tua mereka. Mereka melihat semuanya dengan tenang. Mereka mengajukan pertanyaan yang relevan, terutama tentang bagian hukum dan biaya pengelolaan gedung. Aku sadar mereka adalah orang yang serius. Mereka menawar 4,5 miliar rupiah dan menginginkan rumah itu secepat mungkin. Rina menatapku dan memberiku isyarat bahwa itu adalah tawaran yang bagus. Aku tidak langsung menerima agar tidak terlihat putus asa. Aku bertanya kepada mereka bagaimana mereka berniat melakukan pembayaran. Suaminya menjawab bahwa mereka punya sebagian tunai dan sebagian lagi dengan KPR, tetapi semuanya sudah diurus. Jika aku menerima, mereka akan membuat perjanjian jual beli dan kami akan menjadwalkan akta jual beli. Aku merasa lebih tenang. Aku menjelaskan bahwa semuanya harus dilakukan sesuai dengan perjanjian jual beli, dengan pengawasan seorang pengacara dan bahwa pada hari akta jual beli semua dokumen harus beres. Mereka setuju. Suami dan istri seirama, bahkan laut pun akan kering, pikirku, saat melihat mereka. Jika Bayu seirama denganku sekali saja, mungkin aku tidak akan duduk di sini. Berita penjualan apartemen sampai ke telinga Bayu, lebih cepat dari yang kuduga. Dia meneleponku, dengan suara bergetar, mencoba terdengar tenang. "Kamu benar-benar akan menjual rumah itu?" Aku tidak memberinya penjelasan. "Naku menjual rumah yang atas namaku. Mengikuti semua prosedur hukum." Bayu terdiam sejenak dan kemudian merendahkan suaranya. "Jika kamu melakukan itu, ibuku akan syok." Aku merasa lelah. "Ibumu akan syok karena kehilangan tempat tinggal atau karena untuk pertama kalinya tidak bisa mengendalikanku?" Pertanyaanku keras, tetapi aku tidak menariknya kembali. Terkadang, mengatakan kebenaran adalah cara untuk menyelamatkan diri kita.
Bayu mengubah taktik. Kirana, aku mohon padamu, berhentilah. Bagaimanapun, itu adalah rumah tempat kita tinggal sebagai suami istri, aku memotongnya dengan kering dan dingin. Jika kamu ingin berbicara tentang rumah suami istri, kita bicara di pengadilan. Sekarang aku sedang mengurus masa depan putraku. Naku tidak berteriak, tidak menangis, tidak mengeluh, aku hanya mematikan ponsel dan mengirim pesan ke Ibu Clara. Bu, tolong tinjau perjanjian jual beli ini. Saya akan menjual apartemen. Ibu Clara segera menjawab, baik, dan ingat, semua penyerahan, semua kunjungan dengan saksi. Malam itu, aku duduk di samping boks banyu dan menatapnya tidur. Aku tidak merasa jahat. Naku hanya merasa sedang melakukan apa yang harus dilakukan. Mereka bilang seorang wanita yang meninggalkan suaminya menderita. Tetapi penderitaan terbesar adalah hidup di samping seseorang yang merampas hak kita untuk menjadi pemilik rumah kita sendiri. Bagiku, menjual rumah bukanlah balas dendam. Itu adalah membersihkan lahan untuk membangun kehidupan baru. Pada hari aku menandatangani perjanjian jual beli, hujan gerimis turun di Jakarta. Hujan yang tidak langsung membasahi, tetapi meresap, seperti masalah dalam hidupku. Meresap untuk waktu yang lama, sampai akhirnya meledak. Aku sedang menyusui Banyu ketika ibuku masuk kamar, berbicara pelan, tetapi tergesa-gesa. Kirana, Bayu ada di luar di gerbang, membawa hadiah, katanya ingin bicara denganmu. Aku meletakkan putraku di boks. Merapikan selimutnya. Aku tidak lagi panik, hanya lelah. Lelah karena orang-orang selalu muncul saat aku mulai bernapas. Untuk menyeretku kembali ke dalam pusaran. Ayahku berjalan di depan. Dia tidak menutup gerbang, tetapi juga tidak membukanya sepenuhnya. Dia hanya meninggalkan celah, menghalangi jalan. Suaranya tenang. Katakan apa yang ingin kau katakan, cepat. Ada bayi baru lahir di rumah. Aku tidak ingin ada keributan. Bayu ada di luar, mengenakan kemeja putih, dengan sekeranjang buah dan sekotak suplemen, seolah-olah meminta maaf dalam sinetron, tetapi matanya merah. Naku tidak tahu apakah karena kurang tidur atau karena marah. Dia mencoba tersenyum. Selamat pagi, Ayah. Aku datang menjemput istriku. Masalah pasangan diselesaikan di antara 4 dinding. Ayahku tidak terpengaruh oleh kata-katanya. Dia bertanya langsung, seperti seorang pria yang menghormati hukum. Menjemputnya untuk apa? Untuk meninggalkannya di depan pintu lagi? Bayu terdiam, melihat ke halaman seolah-olah mencari bantuan. Dan pada saat itu, Ibu Laksmi muncul di belakangnya mengenakan syal dengan sekantong buah lagi di tangan. Begitu melihat ayahku, suaranya menjadi manis. Bapak Wibowo, saya datang untuk minta maaf. Hari itu ada kesalahpahaman, saya sudah tua dan mudah marah. Aku mendengar kata kesalahpahaman dan ingin tertawa, kesalahpahaman yang mengubah kode kunci, yang menghalangi pintu, yang mengucapkan kata-kata yang lebih menyakitkan dari pisau. Tapi aku tidak langsung keluar. Aku membersihkan tanganku, menarik napas dalam-dalam, dan baru kemudian pergi ke teras, menjaga jarak aman. Bayu, melihatku, berbicara cepat, seolah takut aku akan menghilang. Kirana, aku salah hari itu, aku gugup. Aku hanya mengkhawatirkan ibuku, pulanglah. Aku janji mulai sekarang semuanya akan berbeda. Aku menatapnya dengan ketenangan sedingin es. Kamu gugup, tapi kamu berlatih dengan baik alasan 1 atau 2 tahun itu, kan? Ibu Laksmi menyela dengan suara meratap. Nak, aku hanya takut bayi menangis di malam hari. Nakku sudah tua, tidak tahan. Bukan berarti aku tidak menyukaimu. Aku mendengarnya memanggilku nak dan hatiku tidak lagi melunak. Aku menjawab tanpa kasar, Ibu Laksmi. Ibu takut dengan tangisan cucu Anda, tetapi tidak takut meninggalkan ibunya di koridor yang dingin. Ibu takut tidak bisa tidur, tetapi tidak takut cucu Anda masuk angin. Ibu mencintai dengan cara ibu, dan aku harus mencintai putraku dengan caraku. Bayu, bingung, mengubah taktik. Dia mengulurkan keranjang buah. Ambil ini sebagai permintaan maaf. Mari kita pulang. Aku janji semuanya akan berubah. Ibuku, yang berdiri di sampingku dengan Banyu di gendongan, tidak emosi. Dia hanya mengucapkan satu kalimat lembut, tetapi sulit diabaikan. Cucuku butuh seorang ayah, tetapi ayah yang mencintainya, bukan ayah yang membuat janji. Bayu mulai bingung, menatap putranya dan kemudian membuang muka. Aku sadar, dia di sana bukan karena merindukan putranya. Dia di sana karena takut kehilangan apa yang sedang lepas dari tangannya. Rumah, citranya, kendali yang dia kira dia miliki. Ayahku masih di pintu, suaranya tegas. Jika kamu ingin bicara serius, bicaralah sekarang. Jangan bersandiwara.
Bayu berlutut di sana, di depan gerbang. Ibuku terkejut. Aku tetap diam. Kirana, aku mohon, tolong, jangan bercerai. Jangan jual rumah itu. Naku tahu aku salah, katanya dengan suara bergetar. Seseorang mungkin akan luluh melihat adegan itu, tapi aku melihat hal lain. Kepanikan seseorang yang kehilangan keunggulan. Ketika perut kenyang, kita tidak ingat siapa yang menanam. Hanya ketika lapar, kita menundukkan kepala, pikirku. Aku tidak menghinanya. Aku hanya mengajukan pertanyaan yang sudah lama kusimpan. Kamu bilang kamu tahu kamu salah. Jadi, siapa Ana? Begitu nama itu keluar dari mulutku, wajah Bayu menjadi pucat seperti kertas. Ibu Laksmi, di sampingnya, juga gemetar. Bayu tergagap. Siapa? Siapa yang memberitahumu? Tidak ada siapa-siapa. Aku mengangguk, seolah sudah menduga jawaban itu. Aku mengambil map dokumen yang telah kusiapkan. Naku tidak menunjukkan semuanya, hanya cukup. Aku meletakkan kertas-kertas itu di meja kecil di depan gerbang agar ayahku bisa melihat. Ini riwayat pesanan yang dikirim ke apartemen kita. Penerimanya bukan aku. Aku menunjuk ke sebuah baris. Ini adalah faktur transfer untuk pembelian hadiah. Pada hari yang sama kamu bilang akan memeriksa proyek. Aku membalik halaman, dan ini adalah pesan yang kamu kirim padaku. Menyuruhku untuk sadar agar tidak mempermalukan keluarga. Tepat setelah malam kamu menghalangiku di pintu. Aku tidak banyak bicara. Aku biarkan kertas-kertas itu yang berbicara. Bayu melihat kertas-kertas itu dan meringkuk. Dia mencoba mengambilnya, tetapi ayahku mencegahnya. Kertas-kertas itu tetap di sini. Jika kamu mau lihat, lihat saja. Jangan sentuh. Ibu Laksmi mulai mengubah nada bicaranya, menyerukan moralitas. Keluarga mana yang tidak punya masalah? Seorang wanita yang tahu cara mengalah akan hidup damai. Jika kamu menjadikan ini skandal, yang menderita adalah kamu. Aku menatapnya dan berkata perlahan, Ibu Laksmi, mengalah untuk menjaga perdamaian berbeda dengan mengalah untuk diinjak-injak. Naku sudah banyak mengalah. Aku mengalah begitu banyak sehingga aku berakhir di jalanan dengan putraku yang baru lahir. Jenis mengalah seperti itu tidak akan kulakukan lagi. Bayu masih berlutut. Dia merendahkan suaranya. Aku bersumpah akan mengakhiri semuanya. Beri aku satu kesempatan, aku menjawab langsung, tetapi tidak agresif. Kesempatan, aku berikan ketika aku hamil, ketika aku di rumah sakit, ketika aku di depan pintu rumah. Kamu tidak memanfaatkannya. Berlutut sekarang tidak mengubah apa yang telah kamu lakukan. Ayahku mengakhiri percakapan tanpa kasar, tetapi dengan cara yang konklusif. Berdirilah. Seorang pria yang berlutut untuk memaksa seorang wanita mengalah bukanlah pria yang kuat. Jika kamu masih memikirkan anakmu, selesaikan masalah dengan cara yang benar dan bertanggung jawab. Bayu bangkit perlahan, seperti orang yang baru saja jatuh. Dia memegang keranjang buah, tidak tahu harus memberikannya kepada siapa. Ibu Laksmi melihat sekeliling, dengan mata merah, tetapi sudah kehabisan suara. Ketika mereka berbalik untuk pergi, aku melihat sebuah mobil berhenti di seberang jalan. Bapak Tirtayasa ada di dalam, dia tidak keluar, hanya melihat melalui kaca dengan tatapan berat dan kemudian mobil itu melaju. Keheningan yang sama seperti biasa, keheningan yang menyakitkan. Aku menggendong putraku dan masuk ke rumah. Ibuku bertanya pelan, "Kamu tidak merasa sedih?" Aku melihat Banyu dan menjawab, "Aku merasa sedih, Bu, tapi aku tidak bisa membiarkan diriku menjadi naif." Di luar, hujan gerimis terus turun. Aku menutup pintu. Aku tidak merasakan kepuasan atau penyesalan, hanya kepastian bahwa ketika kebenaran diletakkan di atas meja, semua sandiwara menjadi konyol. Dan aku tidak akan membiarkan putraku tumbuh di rumah di mana kewajiban berbakti digunakan sebagai pisau dan air mata sebagai jebakan. Setelah hari itu, aku tidak ingin ada percakapan lagi. Kata-kata bisa lentur, bisa berbohong, menangis, tertawa, dokumen, tidak. Aku menunggu seminggu lagi untuk memulihkan tenaga dan kemudian bersama ayahku aku pergi ke pengadilan untuk mengajukan gugatan cerai. Nayahku mengantarku pagi-pagi. Lalu lintas di Jakarta padat, tetapi teratur, sama seperti yang kuinginkan dalam hidupku, penuh emosi, ya, tetapi teratur. Aku membawa map dokumen, surat gugatan cerai, akta nikah, akta kelahiran Banyu, laporan kejadian dari manajemen gedung, kesepakatan tentang nama belakang dan tempat tinggal anak, dan semua bukti lainnya. Itu bukan tumpukan kertas untuk menghancurkan mereka, tetapi cukup agar tidak ada yang bisa menyangkal fakta. Petugas yang melayaniku menatapku dengan bayi di gendongan dan bertanya dengan suara pelan, "Baru saja melahirkan?" Aku mengangguk. Suaranya bukan kasihan, tetapi kebaikannya membuatku tidak terlalu tegang.
Proses diterima dan aku diberitahu bahwa Kasya akan dipanggil untuk mediasi. Aku keluar dari pengadilan. Matahari pucat, tetapi hatiku terasa berat seperti batu. Bukan karena takut kalah, tetapi karena sakit hati mengetahui bahwa tidak ada jalan kembali. Beberapa hari kemudian, kerabat Bayu mulai menelepon. Yang pertama adalah salah satu bibinya. Suaranya manis, campuran antara kekhawatiran dan ceramah. Kirana, pasangan muda itu biasa bertengkar. Kamu impulsif. Laki-laki suka bersenang-senang. Jika kamu menjadikan ini skandal, yang menderita kamu sendiri, pikirkan anakmu. Aku mendengar dan ingin tertawa. Putraku baru lahir dan tidak ada yang bertanya apakah dia baik-baik saja, hanya apakah aku waras. Aku menjawab dengan sopan, saya sedang memikirkan putra saya, karena itu saya mengikuti prosedur hukum. Saya tidak mencemarkan nama baik siapapun, hanya menyelesaikan masalah di pengadilan. Bibi itu terdiam sejenak dan kemudian mengubah taktik. Kalau begitu, biarkan saya berbicara dengan orang tuamu. Aku melihat ayahku, yang sedang membaca koran di ruang tamu, dan memberikan ponsel kepadanya. Ayahku mendengarkan dan hanya mengucapkan satu kalimat, dengan suara tegas, seolah-olah sedang mencap dokumen. Masalah Kirana adalah masalah Kirana. Keluarga kami tidak berdebat. Ketika pengadilan memanggil kami akan datang. Tolong jangan menelepon lagi. Sejak hari itu, rumah orang tuaku menjadi damai. Bukan karena mereka menyerah menekanku, tetapi karena mereka sadar bahwa dengan ayahku tidak ada kompromi. Pada hari mediasi, aku pergi bersama Ibu Clara. Bayu datang sendiri, menatapku dengan campuran antara keanehan dan kemarahan, seolah-olah akulah yang bersalah atas kemalangannya. Di belakangnya ada Ibu Laksmi, yang tidak bisa masuk ke ruangan, tetapi tetap di koridor sambil menggerutu agar semua orang tahu penderitaannya. Mediator bertanya apakah masih ada kemungkinan untuk berdamai. Bayu berbicara lebih dulu dengan pidato yang sudah dihafal. Kami hanya bertengkar kecil. Istri saya impulsif. Dia mendengar beberapa hal dan salah menafsirkannya. Saya masih menginginkan keluarga saya. Aku mendengar kata salah paham dan merasakan dadaku sesak. Jika itu adalah kesalahpahaman, mengapa dia mengubah kode kunci? Mengapa dia menghalangiku di pintu? Mengapa dia berbicara tentang 1 atau 2 tahun? Tapi aku tidak langsung menyanggahnya. Aku melihat ke arah Ibu Clara yang memberiku isyarat untuk membiarkannya bicara. Ibu Clara menjelaskan fakta secara singkat. Hubungan perkawinan sudah sangat terganggu. Ada laporan kejadian yang membuktikan penghalangan akses ke tempat tinggal. Pada saat klien saya baru saja menjalani operasi sesar, yang membahayakan hak dan keamanan seorang bayi yang baru lahir, dan menunjukkan laporan kejadian tersebut. Mediator membacanya, mengangguk, dan bertanya kepada Bayu, bagaimana Anda menjelaskan fakta bahwa Anda menghalangi istri Anda, pemilik sah, untuk masuk ke rumah? Bayu menjadi pucat. Saya hanya menasihatinya untuk pergi ke rumah orang tuanya. Ibu saya sedang sakit, Ibu Clara campur tangan dengan suaranya yang sopan. Sakit apa? Apakah ada surat keterangan dokter? Dan jenis nasihat apa yang datang dengan syarat 1 atau 2 tahun? Bayu kehabisan kata-kata. Mediator menatap matanya. Tolong jawab pertanyaannya. Bayu mulai gugup dan menoleh padaku. Kirana, jangan menekanku. Kamu benar-benar ingin mempermalukanku? Kali ini aku tidak membuang muka dan berkata, aku tidak mempermalukanmu. Kamu yang memilih untuk menghalangi pintu. 1 kalimat saja. Ruangan menjadi hening. Mengenai putra kami, Bayu menuntut hak asuh bersama, atau setidaknya agar anak itu pergi ke rumahnya di akhir pekan. Ibu Clara bertanya, apakah Bapak memiliki tempat tinggal yang stabil? Siapa yang akan merawat anak? Apa jam kerja Bapak? Bayu menjawab bahwa dia bekerja di proyek dan jam kerjanya tidak teratur. Dengan itu, dia sendiri menjawab pertanyaannya sendiri, seorang bayi yang baru lahir membutuhkan stabilitas, bukan kunjungan kapan saja. Saya mengajukan argumen saya, pendapatan stabil, dukungan dari orang tua saya, alamat tetap, lingkungan yang bersih dan aman. Saya tidak menyerang siapapun, hanya menunjukkan kemampuan saya untuk merawat putra saya. Mediator mencatat bahwa upaya mediasi tidak berhasil dan proses berlanjut ke pengadilan. Beberapa hari berikutnya, Bayu mengubah taktik. Mengirimiku pesan yang setengah mengancam, setengah memohon. Jika kamu ingin mendapatkan anak itu, aku setuju. Tapi kamu harus membiarkan ibuku melihatnya. Aku menjawabnya singkat dan jelas, kunjungan akan sesuai dengan keputusan pengadilan dan dengan kondisi keamanan untuk anak. Saya tidak melarangnya, tetapi saya tidak akan membiarkan mereka membawanya tanpa izin. Ibu Laksmi,
Menelepon ibuku dengan suara tercekat. Tolong, biarkan aku melihat cucuku. Hanya sekali. Ibuku menjawab dengan kelembutannya yang tegas. Jika Anda ingin melihat cucu, buat janji terlebih dahulu dan dengan saksi. Jangan ganggu Kirana. Ibuku tidak melarangnya menjadi seorang nenek, dia hanya melarangnya membuat kekacauan. Pada hari persidangan, tanganku dingin, bukan karena takut kalah, tetapi karena takut mengalah. Tapi kemudian aku melihat ke samping dan melihat Banyu tidur di pelukan ibuku dan berkata pada diriku sendiri, jika ini demi mencintai putraku, biarlah sampai akhir. Aku tidak akan memilih apapun yang tidak melindunginya. Sidang berjalan sesuai dengan prosedur hukum. Pengadilan mengakui bahwa apartemen itu adalah aset pribadi yang saya peroleh sebelum menikah. Penjualan properti dilakukan secara legal, tanpa indikasi penghilangan harta bersama, karena itu tidak pernah menjadi harta bersama. Bayu tidak dapat memberikan bukti yang bertentangan. Mengenai hak asuh anak kami, pengadilan memutuskan demi kepentingan terbaik anak. Saya mendapatkan hak asuh. Bayu harus membayar tunjangan anak sesuai dengan penghasilannya dan berhak atas kunjungan. Sesuai dengan hukum, tidak ada yang bisa mencegahnya melihat putranya, tetapi tidak ada yang bisa menyalahgunakan hak itu untuk menyebabkan ketidakstabilan bagi anak. Mendengar putusan, saya tidak menangis. Saya hanya menarik napas dalam-dalam, seperti seseorang yang baru saja menyeberangi jembatan dengan sekarung beras di punggung, dan akhirnya bisa meletakkannya. Saya keluar dari pengadilan, angin bertiup di tangga. Saya merasa seperti orang yang sama, tetapi lebih ringan, bukan karena telah menang, tetapi karena sejak hari itu tidak ada lagi yang tidak pasti. Hidup saya dan kehidupan putra saya akhirnya memiliki garis yang jelas. Uang dari penjualan apartemen sudah ada di rekening saya. Saya mengikuti rencana yang telah saya buat bersama ayah saya, dan membaginya menjadi 3 dana. 1 untuk pendidikan putra saya, 1 untuk keadaan darurat, dan 1 untuk bisnis saya. Saya memutuskan untuk membuka sebuah toko kecil perlengkapan ibu dan bayi, bukan karena tren, tetapi karena saya tahu kebutuhan sebenarnya. Saya punya pengalaman dalam manajemen stok, akuntansi, logistik. Saya memulai dari kecil, tetapi dengan ketelitian yang sama seperti biasa. Saya menyewa sebuah tempat di dekat area perumahan dengan etalase sederhana. Saya memilih produk dengan hati-hati, mengutamakan kualitas dan keamanan. Pada awalnya, saya bekerja begitu keras sehingga tidak punya waktu untuk memikirkan masa lalu. Pagi hari, saya menyusui putra saya dan kemudian pergi ke toko. Malam hari saya mengurus pesanan online. Ibuku merawat Banyu. Bayu, sebaliknya, mengalami kemunduran. Terbiasa dihormati sebagai kepala proyek, dia melihat rekan-rekannya menjauh ketika berita perceraian menyebar. Dia kehilangan pekerjaan dan, menurut kabar yang saya dengar, harus menjual mobilnya. Ibu Laksmi, alih-alih mendukungnya, menyalahkannya atas segalanya, lingkaran setan yang mereka ciptakan untuk saya, sekarang menjerat mereka. Ana, wanita itu, muncul lebih jelas. Suatu hari, saat melakukan pengiriman, saya melihatnya di depan sebuah kantor tertawa dengan pria lain. Dia melihat saya, tersenyum dan berkata, Kirana, sudah lama tidak bertemu, jangan salah paham. Saya tidak ada hubungannya dengan perpisahanmu. Saya menatap matanya dan berkata dengan suara tenang, tetapi tegas. Jika kamu tidak ada hubungannya, kamu tidak akan berada di tengah cerita. Senyumnya menghilang. Saya sadar bahwa siapa yang menabur angin akan menuai badai. Saya tidak perlu melakukan apa-apa. Saya kemudian mengetahui bahwa Bayu, yang putus asa karena uang, terlibat dalam skema investasi yang meragukan, diperkenalkan oleh Ana. Dia menyerahkan hampir semua tabungannya, percaya bahwa dia akan mendapatkan kembali apa yang telah hilang. Tetapi Ana menghilang dengan uangnya, para penagih utang mulai mengejarnya. Mereka mengetuk pintu kamar sewaannya tempat dia tinggal bersama ibunya. Dalam salah satu pertengkaran itu, Ibu Laksmi mengalami stroke, sebagian tubuhnya lumpuh. Bayu menelepon saya sekali saja. Suaranya serak, seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Kirana, ibuku di rumah sakit. Aku putus asa. Saya tidak bertanya mengapa. Saya hanya bertanya apa yang dia butuhkan. Aku butuh meminjam uang darimu. Aku akan membayarmu sedikit demi sedikit. Saya menutup mata sejenak. Saya melihat gambar Banyu tidur di ranjang bayinya, dan kemudian saya melihat gambar koridor dingin dari pintu yang tertutup. Saya membuka mata dan berkata perlahan, Bayu, saya tidak akan meminjamkanmu uang. Saya punya anak kecil untuk dibesarkan. Jika kamu butuh, saya bisa memberimu kontak Ibu Clara untuk menasihatimu tentang cara menegosiasikan utangmu secara legal. Bayu terdiam, kemudian meludah dengan getir. Kamu benar-benar jahat.
Saya tidak bereaksi. Saya hanya mengucapkan satu kalimat yang telah saya simpan sejak lama. Saya tidak jahat. Saya hanya berhenti menjadi naif. Saya mematikan telepon. Tangan saya sedikit gemetar, bukan karena penyesalan, tetapi karena tahu bahwa sejak saat itu masing-masing akan menempuh jalannya sendiri. 1 tahun berlalu, putra saya sudah bisa berjalan, toko saya berkembang, hidup saya terisi, bukan oleh drama, tetapi oleh pekerjaan dan tawa putra saya. Pada hari ulang tahun pertama Banyu, saya membawanya ke pusat perbelanjaan. Saya membelikannya sepasang sepatu baru, sebuah jaket, dan kami makan siang. Ibu saya berkata, pada tahun pertama kehidupan, ibu harus bahagia untuk membawa keberuntungan bagi putranya. Dan saat melewati area food court, saya mendengar seorang karyawan berkata, "Pak, tolong menyingkir. Anda menghalangi jalan." Saya berbalik dan melihat seorang kurir dari belakang, mencoba mencari kode di ponselnya. Jaketnya usang, sepatunya kotor. Ketika dia berbalik, saya langsung mengenalinya. Itu adalah mata Bayu. Saya terpaku, bukan karena cinta, bukan karena balas dendam, tetapi karena ironi takdir. Setahun yang lalu, saya berada di depan pintu rumah saya dan dia menghalangi jalan saya. Setahun kemudian, dia ada di sana di tengah keramaian, dipaksa menyingkir agar tidak menghalangi jalan. Dia juga mengenali saya. Dia berhenti seolah-olah tersengat listrik. Matanya beralih dari wajah saya ke Banyu. Putra saya, yang ada di pangkuan saya, menatapnya seolah-olah melihat orang asing. Bayu melangkah maju dan berhenti. Dia melihat pakaian kotornya, pakaian bersih saya, putra kami, dia merasa malu. Ibu saya bertanya kepada saya, "Ada apa, nak?" Saya menggendong Banyu. Dia memeluk leher saya sambil tertawa, tanpa tahu bahwa ayahnya ada di sana dengan hati hancur. Saya mendengar Bayu membisikkan nama saya, "Kirana. Kirana." Jika itu adalah Kirana setahun yang lalu, mungkin saya akan menangis, mungkin saya akan bertanya mengapa. Tetapi Kirana yang sekarang tidak lagi membutuhkan jawaban. Jawaban yang dia berikan malam itu di depan pintu rumah sudah cukup. Saya menatapnya tanpa kemarahan, tanpa penghinaan, hanya seolah-olah melihat seseorang yang pernah saya kenal. Saya tidak mengatakan apa-apa. Seorang petugas keamanan kembali memintanya untuk menyingkir. Bayu, terkejut, meminta maaf kepada petugas keamanan. Dia meminta maaf kepada petugas keamanan, tetapi tidak kepada saya, dan saya sadar bahwa baginya, meminta maaf kepada saya lebih sulit daripada meminta maaf kepada seluruh dunia. Karena meminta maaf kepada saya berarti mengakui bahwa dia telah salah, bahwa dia telah kejam. Saya melewatinya dengan jarak 1 lengan. Saya mendengar napasnya yang berat. Dia berdiri di sana dengan punggung membungkuk, seolah-olah menanggung beban kehidupan yang penuh kesalahan. Saya tidak menoleh ke belakang. Putra saya tertawa dan menepuk-nepuk bahu saya. Saya merasa ringan, seolah-olah baru saja meletakkan batu yang saya bawa selama setahun. Bukan karena saya telah menang, tetapi karena saya telah bertahan. Di mobil, dalam perjalanan pulang, ayah saya menatap saya melalui kaca spion dan bertanya, "Kamu baik-baik saja, nak?" Saya mengangguk. "Aku baik-baik saja, ayah. Aku benar-benar baik-baik saja." Dan inilah pelajaran yang saya pelajari. Dalam hidup, ada saat-saat di mana kita harus mengalah untuk menjaga perdamaian. Tetapi mengalah tidak berarti melepaskan hak kita untuk hidup dengan martabat. Ketika seorang wanita diusir ke jalanan pada saat paling rentan dalam hidupnya, yang harus dia lakukan bukanlah berteriak, tetapi bangkit dan mengikuti jalan hukum, bukti, dan akal sehat. Berbuat baik, menarik kebaikan. Ya, tetapi kebaikan harus disertai dengan kejernihan pikiran. Kejernihan pikiran untuk tidak menyerahkan hidup kita ke tangan orang lain lagi. Jika cerita ini menyentuh Anda, silakan tinggalkan suka, dan jika Anda punya komentar, bagikanlah. Pendapat Anda memberi kami kekuatan untuk terus maju. Terima kasih telah mendengarkan kami sampai akhir. Saya doakan Anda semua sehat dan damai. Sampai jumpa di cerita berikutnya di sini di kanal Balas Dendam Fatal.